Tuhan pemilik negeri itu. Tuhan pemilik negeri Mekah. Sekarang saya tanya, Tuhan yang memiliki negeri Mekah itu siapa? Hanya yang disuruh menyembah Tuhan negeri. Hanya menyembah itu pemilik negerinya, bukan yang ada di negeri Mekah yang disembah. Iya, hanya negeri Nah, Mekah kan? sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya, siapa pemilik negeri Mekah? Siapa Tuhan pemilik negeri Mekah? Itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ayo. Muhammad, bukan Tuhan Abraham. Karena kalau Tuhan Abraham mulai dari Mesir, dia berkuasa melakukan mukjizat ke tanah Kanaan. Oh, berarti Tuhan Abraham tidak menguasai negeri Mekah. Berarti negeri Mekah bukan Tuhannya Abraham. Kau dikoplak lagi lah. Tuhannya Muhammad. Loh, ini mainnya masih rasis sih, main suku-sukuan. Kalau Al-Quran hadir itu untuk semesta alam. Nabinya saja diutus untuk seluruh umat manusia. Nabinya saja, nabinya di dalam surah As-Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nabinya saja diutus untuk seluruh umat manusia di luar bangsa Arab. Nabinya apalagi Tuhannya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam surah Al-An'am, hidupku dan matiku semuanya untuk Tuhan semesta alam, bukan hanya untuk Tuhan negeri Mekah. Hanya untuk Udah, jangan kepanjangan. Ya, saya nggak mau kelamaan. Udah, kelar. Giliran kitabnya sendiri disebut Tuhan Israel, kau berusaha menjelaskan. Giliran Al-Quran tidak boleh dijelaskan. Koplah kali kau ini, ah. Ayo Kristen sejati, ayo lo, gue tangkep lo, ayo. Padahal di situ diperintahkannya, ini kalau merujuk Al-Qur'annya, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan pemilik negeri ini. Jadi yang disembah itu Tuhan yang memiliki negeri Mekah. Bukan berarti Tuhan yang hanya negeri Mekah atau Tuhan yang ada di negeri Mekah. Kita nggak ada masalah juga ketika di Indonesia. Aku hanya menyembah Tuhan pemilik negeri ini, negeri Mekah. Siapa pemiliknya? Ya Allah, gitu loh. Ketika di Cina juga sama. Kenapa demikian? Karena Allah itu Tuhan untuk semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta. Kenapa jadi oten maksa untuk dablek, nggak mau pakai otak diskusinya? Giliran baca kitabmu Tuhan Israel kau tolak. Maksudnya yang disembah orang Israel. Gak usah lah kayak gitu, janganlah menolak waras. Yang menyimak juga paham. Yang menyimak paham kok ini. Saya yakin nggak ada yang nggak paham. Saya tanya Bang David, paham nggak maksudnya ini? Paham. Ya paham gitu loh. Mungkin cuman oten yang punya sisa umur, nggak ada kepentingan, nggak ada manfaat, nggak ada guna, ya membahas sesuatu yang nggak penting jadinya kan. Ketika dijelaskan nggak mau ngerti, berkali-kali nggak mau ngerti, ya gimana coba? Semua paham. Di konteks ayat itu kan gini Ustaz ya. Robah nama umirtu anak Buddha, Robba hadil baldah. Ya, yang dimaksud itu kan Baitullah, maksudnya itu kan sama dengan Bait El di Yahudi. Gini maksudnya, sesungguhnya aku ini hanya diperintah menyembah Robba hadil. Robba itu kan berarti satu yang menguasai, kata Robbun ya, Rob dalam konteksnya kepada Tuhan, satu yang menguasai, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus. Itu Rabbun itu dalam konteks Tuhan itu kan begitu. Selain menciptakan juga Tuhan mengurus alam semesta ini. Nah, yang kita sembah itu Tuhan yang satu memiliki negeri ini, menguasai negeri ini, yang mengurus negeri ini, yang menciptakan negeri ini gitu loh. Siapa? Ya Tuhan semesta alam. Kayak gitu. Coba masa mau ngajak bodoh sama muslim? Nggak bisa lah. Kalian itu memang Tuhannya main lokal, ngajak-ngajak main lokal ke Islam, nggak bisa. Apalagi anak orang yang dia cuma kelilingnya di Bani Israel, nggak pernah dia jalan-jalan ke Indonesia.
Ada nggak David di dalam kitabnya Kristen Yesus pernah jalan-jalan ke Indonesia? Enggak. Nggak ada loh. Yesus cuman keliling di Israel doang, dituhanin, diakuin oleh orang Indonesia. Ngaku Tuhannya, makin nggak nyambung lah. Kenapa? Sebab turun, wah makin panjang lagi, nggak penting ngerti juga dia. Iya. Saya rasa paham kok, saya rasa paham. Makanya kalau kita sudah jawab berkali-kali terus berulang-ulang nggak mau ngerti, artinya memang dia itu ngajak kita untuk bodoh gitu loh. Ya, silakan Ustaz Felix. Monitor Ustaz Felix. Di Ustaz Felix sudah maghrib kan? Ustaz Alif belum maghrib di Ustaz Alif. Bentar lagi di sini. Iya, gantian. Tempat Ustadz Data mungkin sudah ya di sana. Oke, kalau aku masih 10 menitan lagi. Nanti mungkin Ustadz Felix kalau mau lanjut. Kalau sudah monitor nggak apa-apa dari sekarang. Woi, Kristen sejati. Nih, kalau gitu ini kita edukasi ya. Saya ini Bang David ya. Saya baca hadis Rasulullah itu sangat menarik. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tahta. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah, tapi kalau ini biar dipahami baca terjemah jadinya ya. Kita pakai baca terjemah aja lah ya. Di sini dijelaskan nih. Kan memang ada Al-Masih ad-Dajjal, tapi dan bagaimana kehebatan Dajjal nanti di muka bumi ini kan gitu. Di sini dijelaskan nih. Arab. Ya makanya kita pakai bahasa Indonesianya aja. Nah, di sini dijelaskan nih. Jadi dalam satu peristiwa Nabi kami itu kan mengisahkan tentang Dajjal. Beliau terkadang meninggikan volume suaranya. Ini dalam hadis Rasulullah SAW ya. Ini langsung ke poinnya. Dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW itu mengisahkan tentang Dajjal. Beliau terkadang meninggikan volume suaranya, namun terkadang merendahkannya. Hingga kami sangka Dajjal berada di tengah rimbunan pohon kurma. Maksudnya ada di sekitarnya kan gitu. Ketika kami temui beliau tahu kesemuanya dari wajah kami. Serta merta kami tanyakan kepada beliau perihal Dajjal. Tanya kami, wahai Rasulullah, sepertinya telah engkau kisahkan Dajjal di suatu perjalanan dan engkau rendahkan volume suaramu, namun terkadang engkau tinggikan hingga kami sangka Dajjal di tengah rimbunan kurma. Rasulullah SAW menjawab, di samping karena Dajjal paling saya takutkan atas kalian. Nih ya. Nabi meneruskan, kalaulah Dajjal itu muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan menghadapi untuk kalian, untuk membela kalian. Namun, kalaulah ia muncul sedang aku sudah tidak lagi bersama kalian, masing-masing akan menghadapinya sendiri. Ketika itu, Allah adalah wakilku, maksudnya pembela dan penolongnya bagi setiap orang beriman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini tawakaltu ala Allah, semuanya itu hanya kembali kepada Allah. Allah sebagai penolong orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa ciri-ciri Dajjal adalah, ini ada ciri-ciri fisiknya. Ia seorang pemuda berambut keriting kasar, matanya menjolok. Ia muncul dari sebelah jalan antara Syam dan Irak. Lantas ia berbuat keonaran ke sebelah kanan dan kiri. Wahai hamba Allah, bersikap teguhlah kalian, berpegang teguh atas Islam dan berhati-hatilah dari fitnah Dajjal. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi? 40 hari, tukas Nabi. Sehari ada yang bagaikan setahun, ada yang bagaikan sebulan, ada yang bagaikan sejumat atau sepekan, dan yang bagaikan hari-hari biasa, bagaikan hari-hari yang kalian kenal. Kami semua bertanya, wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun, apakah kami cukup sholat sehari semalam saja? Rasulullah menjawab, oh tidak, namun taksiran saja dengan cara seksama. Ini sebuah bagaimana perkiraan waktu sebenarnya nanti apa yang terjadi, kan gitu. Kami bertanya, wahai Rasulullah,
bagaimana kecepatan Dajjal berkeliaran di muka bumi? Jawab Nabi, bagaikan hujan yang diterbangkan oleh angin. Ia melewati sebuah perkampungan dan diajaknya mereka hingga mereka pun menerima. Lantas Dajjal perintahkan langit dan otomatis menurunkan hujan. Dajjal perintahkan bumi dan otomatis mengeluarkan tumbuhan. Hewan-hewan ternak mereka juga mengandang sendiri, dan punuknya lebih tinggi, ukurannya lebih panjang, dan air susunya lebih melimpah. Dan sebaliknya Dajjal juga melewati sebuah perkampungan dan penduduknya menolak petuah-petuahnya, sehingga dengan aneh harta kekayaan mereka mengikuti Dajjal, dan mereka ditimpa musim kemarau sangat dahsyat dan mereka tak punya harta lagi. Kemudian Dajjal lewat sebuah perkampungan yang telah roboh dan berujar, tolong keluarkanlah harta karun yang ada padamu. Anehnya harta karun itu tiba-tiba mengikutinya bagaikan lebah yang mengikuti ratunya. Jadi ini kan kalimat tentang nubuatan, kisah tentang Dajjal. Ini saya sampaikan dulu ya, bahwa Dajjal itu nanti dia sebagai orang yang berkuasa, memiliki kekuasaan, kehebatan kan gitu. Sampai dia bisa menarik, mendatangkan air hujan, menumbuhkan tumbuhan, dan juga bisa ketika ada orang yang diajak menuhankannya, mengimaninya, ketika ditolak maka orang itu dijadikan kampung itu dijadikan kampung yang kering, orang itu dibinasakan oleh Dajjal. Jadi kekuatan Dajjal itu sangat dahsyat gitu kan. Ya seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Aduh, ada telepon masuk lagi nih. Ia singgah di Menara Putih di sebelah timur. Ini panjang ya. Kemudian Dajjal memanggilnya. Tiba-tiba orang itu datang dengan wajah yang berseri-seri. Dan Dajjal kepotong jadinya, aku nggak fokus. Afwan ya, saya potong dulu ya. Ada telepon masuk lah. Ya, saya biar tidak kosong. Di sini udah maghrib dari tadi. Jadi gini, kenapa dalam Islam itu ada doa khusus? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Karena memang Dajjal ini membuat fitnah, ujian juga. Contohnya nanti ya ada orang beberapa berbulan-bulan lah atau bertahun lah ya, tidak hujan, kekeringan. Lalu Dajjal ini membuat fitnah. Dia menawarkan bahwa dia bisa mendatangkan hujan. Jadi kalau orang imannya tidak kuat, satu negara bisa dimurtadkan itu. Ya udah, kamu minta apapun akan saya berikan, akan saya turutin. Tapi kalian ikut saya gitu. Nah, akhirnya kami minta hujan, ya kayak gitu tuh. Karena dia ibaratkan bisa apa ya? Kalau sekarang tuh ibaratkan sakti lah ya. Untuk supaya dia itu banyak pengikutnya. Apa yang dibutuhkan orang itu tahu dia. Kayak sekarang aja kalau ekonomi itu udah merosot, terus ada negara yang maju, pasti diperbudak itu negara itu. Nah, Dajjal itu kayak gitu. Jenis-jenisnya. Dia datang kepada orang yang lagi, ya kayak tadi barusan Ustaz Alif itu. Tiba-tiba mereka ibaratkan miskin sudah. Langsung bisa dimunculkan. Orang yang imannya tidak kuat, ya pasti beriman. Kan dia ngaku Tuhan gitu-gitu. Yang banyak pengikutnya ya Oten. Kan Oten kan sudah terbiasa mentuhankan makhluk. Kalau umat Islam kan udah diberitahu dalam hadis itu. Ciri-cirinya tadi yang disampaikan Ustaz Alif itu. Berarti kalau kita tahu hadis itu, tahu ciri-cirinya, lebih mendingan kita. Kalau Oten, iya ya. Nah, makanya sama mereka udah biasa mentuhankan Al-Masih Isa. Nanti berpindah ke Dajjal nanti sama-sama Al-Masih. Gitu. Jadi dua-duanya Al-Masih. Ya, sekarang mereka mentuhankan Al-Masih Isa. Nanti pindah ke Dajjal itu Al-Masih Dajjal nanti. Karena udah terbiasa mentuhankan makhluk. Kalau kita kan enggak. Udah tahu ciri-cirinya. Gitu. Makanya pengikutnya yang banyak nanti Oten nanti. Ya, gitu. Ustaz Alif kalau sudah teleponnya langsung diteruskan, seru itu. Kalau mau diteruskan. Apa? Terus yang memberi mukjizat Dajjal itu siapa, Ustaz? Ya dia memang diciptakan oleh Allah, memang sudah diberi kemampuan kayak gitu.
Ya. Oh. Sama dengan orang sekarang ini, zaman dulu lah ya. Mau agama apapun ya sakti-sakti, ya bisa terbang, ya bisa gini. Ya siapa yang berikannya tetap Tuhan. Ya Dajjal juga gitu. Karena memang tujuannya fitnah. Fitnah itu apa dalam Islam? Kenapa umat Islam itu harus apa ya, hati-hati dengan fitnah. Fitnah itu ujian, termasuk fitnah Dajjal. Kita diuji iman kita. Kalau tidak kuat ya mengikuti dia. Gitu. Sama seperti dunia. Dunia ini ujian juga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Maksudnya apa? Kita punya harta, ujian harta itu. Kadang-kadang tambah sombong kita. Bukan tambah baik, tambah sombong. Malah meremehkan orang lain. Karena kita udah kaya, berarti dunia juga fitnah, ujian. Nanti Dajjal ya ujian juga fitnah. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Gitu. Lanjut. Berarti fase Dajjal itu Allah menguji itu berat gitu. Berat banget. Berat. Iya. Bang Erik, silakan disapa dulu. Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Semoga sehat-sehat aja, Tat. Lanjut. Amin. Makanya kita kalau tahiyat itu kan ada doa ya, doa tambahan itu. Sebelum kita salam itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah Dajjal. Ada gerunda di bawah, Ustaz. Hah? Ada gerunda di bawah. Langsung aja, gerunda, langsung ditarik. Kok bisa sedetail itu ya penjelasan tentang akhir zaman itu? Iya, memang gitu, nubuat kan ibaratkan itu. Bahkan kayak apa ya? Dulu ada hadis tuh gini, tanda-tanda akhir zaman itu nanti ada as-saah menutupi Ka'bah. Maksud saat itu jam. Ketika ada matahari dari timur, tertutup Ka'bah itu. Nah sekarang malah ada beneran jam besar itu. Terus kata Rasulullah suatu saat di akhir zaman, orang-orang miskin itu disebut Arabi lah ya. Orang-orang yang tukang ngembala kambing, kerja ke Arab, tugasnya mengembala. Ya terkenal mereka orang miskin. Tapi kata Rasulullah, suatu saat mereka ini di akhir zaman, justru mereka kaya-kaya akan membangun gedung-gedung pencakar langit. Ternyata Qatar dengan Dubai itu, mereka kan sekarang berlomba-lomba membangun gedung mewah banget lah. Iya gitu. Padahal orang dulu udah percaya. Loh, kok bisa mereka orang miskin, penduduk miskin, masa suatu saat akan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit? Ternyata sekarang terwujud itu. Atau ada juga hadis gini, suatu saat di akhir zaman, anak kecil pintar cari uang. Ternyata banyak di TikTok itu, anak kecil yang seharusnya sekolah, nunggu lulus SMA, ya, atau
umur 15-an loh, pinter cari uang. Sekarang bisa ratusan juta bisa. Ada semua nubuat-nubuatnya itu. Nah, Roma. Silakan Roma. Mau dialog atau mau gimana? Ini Erik Islam apa Muslim? Islam apa Kristen? Islam. Oh ya, silakan Roma. Ya, aku nimbrung aja dulu, Bang Tata. Aku baru saja masuk buka TikTok nih, langsung masuk ke sini nih. Ada nih Bang Kristen nih, David. Iya banyak ini di sini, Kristen sejati, David. Maka mau badan pemerintah deh. Nah, tubuh. Nah, tubuh Kristen apa Muslim? Saya Katolik. Silakan, mau dialog atau mau bertanya? Mau bertanya gimana, Bos? Ya, naik mau bertanya atau mau dialog? Mau bertanya gimana maksudnya ini, Bos? Saya bertanya terserah. masalah agama saya kah? Atau Ya, agama terserah. lawan saya? Ya terserah. Terserah mau ngapain, ayo. Yang penting dialog atau bertanya, ayo. Tadi kita ada puji-pujian apa? Kenapa? Ya udah, aku nih tanya nih Bang Tata. Coba Bang Tata jelaskan di mana benang merah antara Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Tuhan yang menampakkan dirinya dalam bentuk api kepada Musa dengan Tuhan sesembahan Anda, Oke. Allah SWT. Karena Oke. begini Bang Tata, saya narasikan lagi nih tambahannya. Karena begini Bang Tata, umumnya kan dari golongan Bang Tata nih, penganut dari agamanya Bang Tata, mengklaim bahwa Tuhan Anda, Tuhan Islam itu merupakan atau Tuhan yang sama juga dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Musa gitu kan. Sementara pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan, Musa kan bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Supaya aku tahu menyebutkan namamu kepada orang-orang yang kepadanya engkau mengutus aku gitu. Lalu Tuhan menjawab apa? Aku adalah aku. Dan kemudian Musa langsung menulis bahwa namanya YHWH begitu. Gitu. Nah, Oke. bagaimana mungkin ya Anda kemudian mengklaim bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah atau yang diperkenalkan oleh Musa atau yang menemui Musa, sementara Tuhan Anda punya nama, proper name yang gak bisa diubah. Ya kan? Allah SWT. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa, bahkan agama Yudaisme gak kenal yang namanya Allah SWT. Dari mana Anda bisa kemudian melihat ada benang merahnya? Silakan. Oke, kita gantian ya. Sebelum saya selesai, pertama saya buktikan dulu Tuhannya para nabi itu sama. Di dalam surat Al-Baqarah 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa dan nabi-nabi yang lain. Musa, Isa, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan
para nabi, semuanya utusannya Allah. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 132, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Atau di dalam surah Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kata Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu, ayah dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, Allah yang esa. Makanya Nabi Muhammad, kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Terus, jadi jelas ya, di dalam dalil Al-Quran, semua para nabi itu adalah diutus oleh Allah yang esa. Terus dalam Bible, siapa yang datang kepada Musa? Kalau saya pakai Al-Quran, As-Surah ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallima Allah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa huwa bi idzni. Tidaklah Allah berkata-kata dengan utusannya, baik itu Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Abraham, kecuali dengan 3 cara. Dengan wahyu seperti Abraham bermimpi, wahai Abraham, sembelihlah anakmu. Itu wahyu namanya, dalam mimpi. Atau min wara'in hijab, atau di belakang tabir, seperti Allah bicara kepada Musa. Di situ Musa mendengar di nyala api. Api ini bukan wujudnya Allah. Sama seperti saya bicara dengan Ustadz Halif. Ustadz Halif ada di Sumatera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata Ustadz Halif. Innani tahta. Sesungguhnya aku tahta. Oh, kamu tahta, kata Ustadz Halif. Ustadz Halif dengar itu dari HP kan? Apakah HP itu wujud saya? Tidak. Sama seperti Allah berkomunikasi dengan Musa. Namanya di belakang tabir. Pohon itu bukan wujudnya Allah. Sama seperti HP itu bukan wujud saya. Tapi kalau dalam Bible, ingat Pak, di dalam Bible justru malaikat yang ngomong di Gunung Sinai itu. Mana datanya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Malaikat kan? Atau kisah para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat di Gunung Sinai. Atau kisah para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai. Di situ malaikat. Banyak dalilnya. Ya, atau kepada Abraham, malaikat. Kejadian 22 ayat 2. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham. Atau kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham. Semuanya malaikat. Ya, makanya yang bergulat dengan Yakub itu juga malaikat, bukan Tuhan yang bergulat. Ya. Makanya coba kita baca di dalam apa? Kepada Yakub. Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Gitu. Oke. Gimana? Ya, jadi Anda begini. Ya oke, memang tentang Tuhan, malaikat itu memang bahasa Alkitab, gaya bahasa Alkitab memang seperti itu ya. Ya, ada kalanya Tuhan berkata, tetapi kemudian dijelaskan itu sebagai malaikat. Memang ya, kayak dalam Kejadian pasal 18. Tapi mengenai klaim dari teman-teman Muslim yang mengatakan bahwa Allah yang sama pula Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang Allah yang menyatakan dirinya melalui rupa api yang menyala-nyala di semak duri kepada Musa, itu sama dengan Allah SWT misalkan ya. Tapi begini, semuanya kan tadi Bang Tata mengambil keterangannya dari Al-Qurannya Anda, kitab sucinya Anda begitu. Nah, bagaimana mungkin Anda mengambil suatu
validasi atau afirmasi dari kitab Anda, sementara kitab Anda itu sudah jauh ribuan tahun ada setelahnya begitu loh. Karena kalau kita baca sejarah tentang Yudaisme atau monoteisme, nggak ada yang mengenal, mereka nggak ada yang mengenal sesembahan mereka sebagai yang namanya Allah begitu. Nggak ada. Baik Zoroaster, ya, tapi nggak usah kita jauh-jauh lah. Tapi Yudaisme aja lah, langsung Yudaisme, ya, dari mulai Abraham sampai kepada Nabi Yohanes sampai kepada para murid-murid, mereka Yudaisme semua, ya, punya agamanya, ya. Mereka tidak mengenal Allah yang Anda sembah, dan Anda bilang bahwa nama Allah itu nggak boleh diubah-ubah. Nah, kalau namanya nggak diubah, lalu kita melihat ke jauh sebelumnya bahwasanya orang-orang yang Anda klaim sebagai pendahulu dari Nabi Anda adalah telah mengenal Allah Anda, sementara nggak bisa kita konfirmasi, nggak bisa kita cari validasinya di kitab sebelumnya begitu. Jadi aku pikir ini kayak macam ibaratnya dua buku sejarah tentang Perang Dunia Kedua. Pertama, buku sejarah yang pertama ditulis oleh orang yang terlibat langsung dalam peristiwa Perang Dunia Kedua misalkan, ya, atau yang ditulis sarjana yang menyaksikan Perang Dunia Kedua. Dan buku sejarah yang kedua ditulis oleh seorang sarjanawan yang baru lulus tahun 2025 misalkan. Nah, kalau misalkan peristiwa yang sama, ya, dalam buku sejarah yang kedua, kedua buku sejarah ini kemudian ingin menyorot peristiwa yang sama, tetapi kemudian peristiwa itu kemudian ada perbedaan antara yang dijelaskan oleh sejarawan yang pertama dengan sejarawan yang kedua. Maka, ya, ketika kita melihat perbedaan itu, maka secara logika kita pasti akan lebih mempercayai keterangan yang diberikan oleh penulis yang pertama daripada yang kedua. Begitu. Nah, kalau penulis yang pertama tidak pernah menceritakan tentang misalkan orang India, ada orang India yang merupakan asisten dari Hitler misalkan. Nggak ada keterangan seperti itu kan. Lalu kemudian penulis buku sejarah yang terkemudian yang paling belakangan ini menambah cerita bahwa Hitler punya asisten atau ya orang kepercayaan orang India misalkan. Maka keterangan itu tidak akan kita terima, karena di buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang yang terlibat dalam peristiwa itu nggak pernah menuliskan seperti itu. Ya, sama halnya dengan agama Anda. Agama Anda ini kan baru datang bahkan ribuan tahun setelahnya. Lalu kemudian agama Anda menuliskan bahwa ini Allah kami ini udah Allah yang pernah ketemu dengan Musa. Sementara Musa tidak pernah mengenal yang namanya sesembahan yang namanya Allah begitu. Nah, ini yang kemudian saya sangat-sangat merasa tidak masuk akal untuk atas klaim-klaim Anda begitu sih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Tunggu dulu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini rumah ini Kristen kah? Lanjut. Iya Kristen. Tunggu dulu Bang ya, biar dah hilang Boleh komentar sedikit? Jadi habis ini Ustaz Sugi lanjut ya. Kita gantian kita. Pertama, gini Bang. Ini pun hampir maghrib. Allah memang tidak pernah berubah. Kenapa dalam Sriwil ya? Ketika Tuhan mengutus nabi-nabi Sriwil, memang tidak pernah menyebut nama, memang sebutan semua itu. Kalau dalam Islam Asmaul Husna ada 99. Nah, kalau Allah ini sudah dikenalkan oleh Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Lalu dia
memperkenalkan Tuhan kepada putranya Ismail itu Allah. Karena di ayat yang lain, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan Ismail selamanya di sini, di Ka'bah itu. Ya. Jadi langsung dikenalkan nama itu Allah, yang mana dipersiapkan nama ini untuk seluruh dunia nantinya. Ya, karena di ayat Kejadian 17 kalau nggak salah itu, agar supaya Allah ini dikenalkan kepada perjanjian kekal untuk keturunannya yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Kalau di Seriwil tidak pernah Allah menyebut nama, sebutan semua, karena memang nabi-nabi Seriwil untuk Seriwil. Nanti nama yang benar-benar nama itu melalui umat Islam, melalui Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Maka umat Islam enak. Di seluruh dunia karena nama tidak pernah berubah. Saya pergi ke Perancis, tahta siapa Tuhanmu? Allah. Semua umat Islam di seluruh dunia ditanya Tuhannya Allah, karena Allah itu nama, tidak mungkin berubah. Sama seperti Ustadz Alif. Ustadz Alif di KTP-nya Alif misalnya. Pergi ke seluruh dunia ditanya ya Alif, tidak mungkin berubah. Kalau bukan nama berubah-ubah. Misalnya pergi ke Batak, siapa Tuhanmu? Debata. Pergi ke Bali, Sang Yang Widi. Makanya orang dulu Kristen bingung ke Indonesia, siapa Tuhannya? Ya udahlah, ngambil yang ngetren aja lah, ikut-ikutan Allah. Karena tidak tahu namanya. Kalau Islam, namanya nama tidak pernah berubah. Dan ini wala yutlaku ala ghairihi. Jadi nama Allah ini spesial. Tidak ada di langit dan di bumi nama kecuali hanya untuk pencipta. Ada nggak nama benda, apapun itu, nama orang, nama tumbuh-tumbuhan, ada nggak nama Allah? Nggak ada. Ini spesial hanya untuk nama pencipta. Dan ingat, lam lam ha ini nama spesial. Allah, alif lam lam ha. Dibuang alifnya menjadi lillah, tetap Allah. Walillahi mulkus samawati wal ar, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dibuang lagi lamnya, lahu, tetap Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Dibuang lamnya, hu, tetap Allah. Allahu la ilaha illahu. Coba dibuang 4 huruf ini tetap Allah maknanya. Tidak akan hilang. Itulah yang dikatakan wala yutlaku ala ghairihi. Memang nama Allah ini diberikan kepada Abraham turun-temurun sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke semua umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, lalu bagaimana seluruh dunia mengenal Allah? Ayo coba, sedangkan Musa, Yesus hanya untuk Seriwil. Dan Seriwil ditinggalkan, yang dulunya tinggi direndahkan oleh Allah. Mana datanya? Yehezkiel 21:25. Bangsa yang dulunya tinggi direndahkan. Bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Ini Arab dengan Seriwil. Ketika Allah mengutus Nabi Seriwil, tinggi mereka. Karena mereka suka membumbun para nabi, bangsa yang dulunya tinggi direndahkan. Ganti bangsa yang dulunya rendah, ditinggikan, yaitu Arab. Yang kedua, tongkat kerajaan akan pindah dari mereka. Kejadian 49 ayat 10. Pindah kemana kalau bukan ke Arab? Lalu diteruskan oleh seluruh umat manusia, umat Islam. Ayo pindah ke Kristen. Wong Kristen menyembah manusia. Ya. Yang ketiga kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Matius 21:43. Nah sekarang, coba, akan diambil, diberikan kepada bangsa yang mana nanti bangsa ini meneruskan ajaran Abraham, yaitu Allah yang Esa. Jadi gitu ceritanya. Makanya ketika Allah sudah disebarkan menyembah Allah. Coba andaikan Kristen yang menyebarkan, disuruh menyembah manusia, gagal nanti. Wong semua para nabi disuruh menyembah Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilayannahu la ilaha illa nafa'budun. Semua utusan yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ini benar. Ketika Allah mengutus Musa, dengarlah Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Allah mengutus Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Saling melanjutkan. Justru kalian ini Tuhannya gak jelas. Kalau kami, Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad, dikenalkan Yesus, dikenalkan Musa, dikenalkan Ishak, Abraham, sama. Ilaha wahidah.
yaitu Tuhan yang Esa. Jelas ayat-ayatnya. Gitu ya. Apa lagi tadi? Ustaz Sugi kalau mau Tuhan yang Esa. Ya memang seperti yang dijelaskan. sedikit Bang Roma, sebelum saya mau maghrib nih, bentar lagi Aku mau komen dulu. mau maghrib, saya harus tunggu gantian menanggapi. Ustaz Sugi dulu. Ya bentar, saya mau maghrib nih sekitar 5 menit lagi. Jadi gini, mungkin alasan Bang Roma itu tepat ya. Kalau yang lebih dulu itu lebih otentik, itu bisa dikatakan tepat kalau asal usulnya jelas. Siapa penulisnya jelas, itu baru tepat. Tapi kalau penulisnya saja tidak diketahui, apa yang mau dijadikan dasar bahwa itu benar? Contoh kitab Musa ya, kitab Musa yang diakui oleh Kristen sekarang katanya ditulis Musa, itu hoax. Musa tidak pernah menulis kitab Kejadian, Keluaran, itu nggak pernah. Kenapa saya katakan nggak pernah? Karena hampir 1.500 tahun tidak ada kitab Musa itu, nggak ada. Nanti ya ada kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, itu ada lagi. Itu 300 tahun sebelum Masehi, ditulis oleh 70 rabi Yahudi yang kita sebut Satwagintah. Sebelum itu nggak ada Itu kitab apapun. Bentar bang. Itu terjemahan, bukan. Nah iya, teks aslinya mana? Nggak bukan ada. Asal muasal. Bentar Bukan bang, asal muasal teks asli Pentateuch. apa yang bisa anda tunjukkan kepada saya? Teks asli apa? Septuaginta. Ya, kemudian bentar, saya belum selesai, Bang. Jangan dipotong dulu. 300 Ini saya Masehi. bisa membuktikan bahwa kitab yang ada pada Kristen sekarang itu bukan ditulis oleh Musa. Misalnya kita lihat dalam kitab Keluaran 3 ayat 1. Maka pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apakah mungkin Musa menyebut dirinya Nya? Tidak mungkin dong. Berarti kitab ini ditulis ulang, bercerita tentang Musa. Misalnya lagi kalau kita lihat dalam Ulangan 34 ayat 5, maka matilah Musa. Pertanyaannya, siapa yang nulis? Siapa? Nggak diketahui, bos. Ya, jadi alasan Anda itu gugur dengan cara apa? Tidak jelas siapa penulisnya. Di dalam Islam, kalau sebuah informasi yang tidak jelas siapa penulisnya disebut hadis palsu. Boro-boro hadis doif, ya, ketinggian itu hadis palsu, itu sekelas hadis palsu kalau dalam Islam. Itu saja, rekan-rekan lainnya silahkan dilanjutkan. Di sini waktunya maghrib di Riau. Terima kasih, saya standby. Nah, Bang Sugi ini kan sudah menyesatkan sejarah, ya kan, bahwa keberadaan asal muasal dari kitab Musa itu ada 300 sebelum Masehi, ya kan. Nah, itu salah teman-temannya, bahwa kitab Musa itu sudah ada sekitar mungkin 1300-an sebelum Masehi, ya. Itu sudah ada. Nah, apa yang dikatakan oleh Bang Sugi tadi itu merupakan terjemahan kitab Musa ke dalam bahasa Yunani. Nah, itu saja udah. Itu nerjemahkan dari mana, Bang? Ya dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Iya, kita mana manuskripnya apa yang bisa Anda tunjukkan, Bang? Manuskrip apa? Dalam sejarah Yahudi, 400 tahun sebelum Masehi, itu mereka sudah ada lengkap sampai kitab Maliaki. Iya, mana coba Anda tunjukkan apa? Kok mana? Sebelum 300 Masehi, yang teks berbahasa Ibrani apa? Coba tunjukkan pada saya. Manuskrip apa coba? Ayo dong, ya kan, kita pakai data dong. Ya kan udah tua lah, udah nggak ada lagi Bang Roma. Tapi Anda sudah Iya, tunjukkan kepada kami manuskrip apa yang bisa Anda tunjukkan. bukan mengenai sumbernya mana, tapi sejarah. Bahwa Sejarah 70 mencatat. rabi-rabi Yahudi itu ya menterjemah dari teks asli. Menerjemahkan, sejarahnya Jangan mana? kemudian Sejarah. bilang bahwa Referensi apa yang Anda pakai? Gitu loh, saya ingin referensinya. itu sejarah. Wah, ini ngarang, namanya ngarang. Ngarang. Karena Anda yang keliru memahami sejarah. Sejak zaman Israel dalam pembuangan, musnah kitab itu, nggak ada lagi.
Gak ada. Lah yang dibaca Esra, waktu mereka pulang dari Babel, Iya mana? oh Gak mana? ada. Yang dibaca Itu Josia, Ezra itu menulis ulang, Bang. Ezra menulis ulang. Anda paham enggak sih sejarah ini? sudahlah. Halo Bang Roma. Oh, Nggak Bang Rom, Bang ada. Rom. Halo. Oh Bang Suki. Bang Suki Apa, ini Bang? Muslim lah. Ya, Itu agama Muslim itu agama benarkah atau gimana? benar dong. Menurut Abang. Sesuai dengan ajaran para nabi. Iya, kalau abang merasa benar itu kenapa? Kalau ada agama lain membangun itu kenapa orang bapak marah gitu atau gimana gitu ceritanya? Karena Kristen Kalau melanggar Bapak itu aturan. Karena Kristen Bukan. melanggar aturan. Iya, Tahu enggak Anda itu kan- aturan? Anda tahu itu enggak kan bukan- aturannya bisa membangun aturan tempat apa? ibadah itu apa aja? Syaratnya, Bang. Saya tanya sama Anda, Apa Bang. aturannya? Apa aturannya? Syaratnya apa aja, Bang? Tanya sama. Kesepakatan yang sudah disepakati 3 menteri itu apa aja, Bang? Banyak musola bang yang nggak ada izinnya bang. Bosok kita berlebih-lebihan. Kata siapa? itu sebenarnya akal-akalan dari golongan Akal-akalan kalian aja tuh bang. Iya. Kok akal-akalan? Ini 3 menteri. Iyalah. Anda ngerti SKB 3 menteri Iya, enggak itu sih? kan dikondisikan Bang Rom, berdasarkan Bang Rom. tekanan dari Bang Rom. golongan Anda. Aduh, Bang Roma, Bang ini Roma. cuma nerotos Bang Roma. doang ini. Tunggu dulu bang. Doang. Nah. Oke, yang Oh, tunggu dulu, lainnya Bang. dilanjut ya. Saya mau sholat maghrib Enggak. dulu, silakan. Yang lainnya. Aku mau Monggo. aku mau menyampaikan kalau betulnya agama Muslim itu agama benar atau Muhammad jadi patokannya, apa yang bisa dicontoh dari Muhammad? Coba tanya dulu. Oke, kita adu ya nanti apa yang diajarkan. Ya, maksudnya apa Oke. yang bisa dicontoh dari Muhammad? Apakah ini kita ya, oke. Jadi gini, apakah kita nikah sama ya orang udah yang di bawah umur? gantian, jangan dipotong, gantian ya. Oke, habis ini nanti ajaran Yesus apa yang harus saya ikutin. Jadi Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah seperti apakah akhlaknya Nabi Muhammad? Lalu beliau menjawab, ya seperti Al-Quran itu. Karena memang Nabi Muhammad itu tauladan. Ya, kamu baca Quran seperti apa Al-Quran mengajarkan. Akhirnya kita baca, Nabi tidak pernah berkata kasar. Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Di situ kalau berkata-kata lembut tidak kasar. Juga tidak pernah marah Nabi itu sesuai Al-Quran Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Juga Nabi tidak pernah Nabi selalu berbaik kepada orang lain sesuai An-Nisa 36. Wa abudullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Di situ Nabi selalu berbaik kepada orang lain. Dikaulinya, Bang? Tunggu, tenang. Kamu kan bertanya. Terus Nabi tidak pernah sombong sesuai dengan Luqman 18. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, jangan. Ya. Terus juga Nabi selalu memaafkan sesuai dengan Al-A'raf 199. Memaafkan kesalahan orang lain, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma'ruf, kebaikan. Lalu berbicara dengan nada halus dan sopan, Toha 44. Rendahkanlah suaramu, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain, Al-Hujurat 11. Berbaktilah kepada orang tua, bapak dan ibu, Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati kedua orang tua, Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi bapak dan ibu tanpa izin, An-Nur ayat 58. Bahkan kalau hutang dicatat, takut pura-pura lupa nanti, Al-Baqarah 282. Jangan mengikuti orang secara membabi buta, Al-Baqarah 170. Berikanlah lanjutan waktu bila ada orang berhutang kepadamu. Ya, nah ini tata krama di dalam hutang. Kalau ada saudaranya hutang, ternyata tidak mampu, diberi tempo waktu lagi 1 minggu kayak 3 hari terserah. Nah ini banyak ratusan dalam Quran dan hadis tentang akhlak itu. Nah sekarang sekarang apa yang harus saya ikutin dari Yesus? Silakan. Karena saya baca Bible, kata Yesus, orang yang tidak mengakui aku sebagai raja bawa kemari. Nah, penggal dia. Dan aku datang bukan membawa damai, tapi pertentangan atau pedang. Atau kata Yesus, kalau ada orang yang ingin menjadi pengikutku, dia harus membenci keluarganya, orang tuanya. Itu akhlaknya Yesus.
Bahkan dia mengatakan guguk kepada wanita. Nah, terus apa yang saya ikutin dari Yesus? Silakan pakai data. Nah, ini aku abang lah. Aku nanya apa yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad. Ya udah tadi itu ayat-ayatnya. Bagaimana dia bisa menikah sama orang yang di bawah umur? Nggak ada di bawah Harus kayak umur. gitu juga gitu. Iya nanti Berapa tahun umurnya, Bang? Sekarang biar kita adil. Apa yang saya ikutin dari apa yang harus saya ikutin dari Yesus? Silakan pakai ayat. Ya, sekarang kan saya kena sama abang masalah abang. Ya sudah, tak kasih tahu ayatnya. Ustaz Tata sama saya yuk. Anda Oke, jangan silakan, lari ya. ayo. Ya sudah, silakan. Silakan data-datanya apa aja yang harus saya ikutin dari Yesus. Sebentar, saya tanggap itu. Berbeli-beli lihat jawabannya. Sebentar saya tangkap itu. Sekarang saya ingin tahu dulu dari pernyataan Anda pertama tentang Taurat. Saya ingin tahu, tolong Ustadz tunjukkan kepada saya, karena sebelum kitab Anda datang itu orang-orang sudah mengimani kitab Taurat itu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Sekarang saya tanya kepada Ustadz Tata, tolong tunjukkan kepada saya Taurat yang diturunkan kepada Musa di dalam iman Ustadz itu ditulis oleh siapa untuk membantah bahwa yang sudah diimani, yang sudah diimani itu adalah salah. Ya, Oke, itu poin yang pertama. Oke, sudah. Taurat ini hanya untuk Saya servil. belum menjawab pertanyaan Anda. Kenapa saya di mute? Ya mau tak jawab ini, gantian kita. Saya belum jawab pertanyaan Anda. Dijawab dengan detail ya Ustaz, detail. Nggak usah berbelit gitu nah. Itu pertanyaan saya untuk Anda pertama. Pertanyaan saya yang kedua, Ustadz, tolong Anda tunjukkan kepada saya pertanyaan yang tadi, yaitu ruh kami yang Anda mengklaim itu ciptaan, itu diciptakan pada hari keberapa ruh kami itu? Tolong tunjukkan ada tulisan ruh kami. Ingat, ruh kami ya. Nah, saya ingin tahu itu. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan saudara. Apa yang harus saudara ikuti dari Yesus? Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bukan dia cuma mengajarkan, dia membuktikannya. Ayat-ayatnya dulu. Oke, sebentar. Aku menjelaskan. Bukan diperangi itu nah, bukan diperangi. Nih Bang Tata ya. Ya. Sebentar. Apa yang kita dapat belajar dari Yesus yang apa yang Yesus teladankan bagi kita sebagai umat manusia. Yesus mengajar begini, ya, kamu telah mendengar, ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus nggak berlaku sini Bang Roman, nggak berlaku itu Bang Roman di Indonesia ini. Ya, terus misalkan, ya, kamu telah mendengar, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik, ya, bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Terus siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula ya, bahwa jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah demi langit demi langit, karena langit adalah tata Allah. Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, ya, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan pernah menolak
orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Oke, Begitu sudah. indah ajaran Yesus, Oke. ya kan? Apa yang Oke, Saya sudah. saya sebutkan datanya ya. Saya Oke. sebutkan data. Tadi dia tidak sebutkan data, saudara saya belum sebutkan data kepada Anda, dia hanya membacakan. Ya, Saya itu sebutkan kota di data bukit, kepada ya, Anda. Matius. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Anda baca di sana. Kasihilah musuhmu dan Oke, berdoa sudah. Sekarang saya. Sudah, kamu sudah. sebentar. Dan jangan bersinah, Matius 5 27 sampai 28 ya. Jangan bersumpah, itu Matius 5 ayat 33 37. Jangan bersumpah demi apapun itu ya. Oke, sudah. Nah, Oke. nah saya Oke, sudah. Ini kita jawab semua. Jadi pertama kalian baca ayat itu. Pak Ustadz, saya kan Oke, belum silakan, selesai, silakan. Ustadz. Ya, silakan. Apa lagi? Silakan. Nanti kita tunjukkan Bible yang benar ya. Kenapa saya di-mute-mutein, Pak Ustadz? Ya udah silakan ngomong, dosa nangis biasa kamu nangis. Ya, Ayo. Pak Ustadz. Tolong jelaskan kepada saya yang katanya menyempurnakan kitab sebelumnya, apa yang disempurnakan, Pak Ustadz? Bagaimana dengan At-Taubah 123? Wahai orang-orang beriman, perangilah. Nah, bagaimana dengan At-Taubah 29? Bagaimana dengan At-Tarim ayat 9? Sudah? Dan masih banyak lagi, Pak Ustadz. Iya, Oke, silakan. sudah. Oke. Pertama, kita tahu ya bahwasannya kita bahas Taurat. Taurat itu hanya untuk seriwil. Keluaran Aku pamit. Tunggu dulu Lihat duluan satu-satu ya. ini tulis. Tunggu, Aku tulisannya banyak ini. Lihat Tadi kan duluan ya. Rames kan nanya Taurat. Taurat yang mana? Oke. Jadi saya harus jelaskan satu-satu. Pertama, Taurat hanya untuk seriwil. Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Nah, yang kedua, Taurat ini dirubah kata Musa. Ulangan 31:24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan. Demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedengkilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedengkilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, tambah parah kalian, diobok-obok Taurat itu. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 136, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Yesaya 8 ayat 8, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, menjadi amburadul sudah Taurat itu. Makanya Tuhan mengutus lagi Nabi Muhammad yang mana kitabnya itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Untuk Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak ada sampai sekarang yang merombak-rombak itu. Yang kedua, tadi tentang roh sudah aku bilang, roh itu ciptaan. Ya, ketika lalu Allah meniup roh ciptaanku, At-Tahrim tadi itu. Sama dengan Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang seriwil. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ciptaan sama seperti Al-Quran. Wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku menciptakan Adam sempurna, lalu kami tiupkan roh ciptaanku. Begitu juga kepada Isa. Ketika Isa diciptakan, kan mati dia. Lalu bagaimana cara Allah menghidupkan? Fanafahna fiha min ruhina. Kemudian kami tiupkan roh ciptaanku. Sama. Ya. Jadi gitu. Terus tentang tadi ayat-ayat tentang Yesus. Apa kata Yesus? Lukas 24:25. Yesus mengatakan orang itu bodoh. Bahkan di dalam Matius 15:24, Yesus mengatakan guguk. Bahkan
Yesus mengatakan dia datang bukan membawa damai, tapi dia datang membawa pertentangan dan pedang. Bahkan di dalam Matius disebutkan, kata Yesus, kalau ada orang datang kepadaku tidak membenci keluarganya, istrinya, anaknya, maka tidak boleh menjadi muridku. Jadi syaratnya Yesus menjadi umatnya Yesus harus membenci keluarganya. Ya, banyak datanya itu. Apa yang harus saya ikutin? Masa kalau saya ikut Yesus harus membenci keluargaku, ibuku. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad, kamu harus mencintai ibumu, menghormati. Gitu. Dan jangan pakai ayat-ayat perang. Kalau saya pakai ayat-ayat perang, ingat ya, perang dalam Bible itu bayi-bayi, orang hamil harus dibelah perutnya, binatang bunuh semuanya. Itu ajaran Biblemu. Kalau dalam Islam berperang itu tidak boleh membunuh wanita, membunuh anak kecil, budak gak boleh. Tapi kalau dalam Bible banyak binatang, saja Ustaz. anak bayi semuanya dimusnahkan. Yosua 6 ayat 21, Ulangan 20:16. Bahkan yang perawan diambil, ya, yang tidak perawan dibunuh. 1 Samuel 15 ayat 3 atau Bilangan 31:17. Bahkan dongeng ini. Tunggu dulu, habis ini kamu dengan saya. Tenang, satu-satu tak injilin semuanya. Orang bayi, orang hamil dibelah perutnya, binatang semua dimusnahkan. Hosea 13:16. Ya, sadis loh kalau saya pakai Bible itu. Begitu juga ajaran Yesus, sadis. Orang yang tidak mengakui dia sebagai raja, apa kata Yesus? Harus dibun-bun. Ya, bahkan Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi Jangan khotbah Ustaz. ya. Atau semua seteruku yang tidak mau mengikuti aku sebagai raja mengakui harus mereka Lu tahu apa tentang firman Tuhan tentang Alkitab? Gantian dulu. Ini pertanyaannya banyak dari tadi. Di dalam Kirames. Lukas 14:26 harus membenci keluarganya kalau ikut dia. Itu ajaran Yesus itu. Oke? Apa lagi? Tetapi ya, Cerita dongeng aja. Dibacain Bible Saya dia tanggapi, ketawa, Ustaz. yang ketawain Bible-nya kenapa sih? Bible dibacain dia ketawa, bukannya malu. Iya malah memang ketawa. karena itu ngarang semua. Oh jadi yang dibaca Ustaz Tata ngarang Itu pengertian Bible bukan seperti itu, bro. Oh, terus pengertiannya seperti apa? Pengertian Bible itu bukan dicomot satu ayat terus pindah ke Nah, terus kalau begitu satu ayat silakan baca lagi. semua. Kalau gitu silakan baca semua. Anda baca Bible itu baca per konteks karena memang Ya tulisannya silakan begitu. baca sesuai selera Anda. Silakan sesuai selera Bukan Anda. cara Silakan. seperti yang kalian baca. Ya silakan baca sesuai seleramu. Makanya Silakan. pengertian yang Ya, kalian coba kamu baca gimana semuanya itu. Hosea 13:16 itu gimana? Ya silakan baca semuanya. Baca. Silakan. Jangan ketawai Bible-mu. Ayo baca buruan. nggak ada yang ketawa Bible, tapi kamu tadi cara baru baca ketawa. salah. Iya, karena bacanya lucu. Ya sekarang kau Kamu baca. ngarang satu Ya, ayat, kamu baca ayat yang satu, kemudian sekarang kau nyambung ke baca. ayat yang lain, nggak ada hubungan. Nyemot. Sekarang giliran kau baca. Silakan. Aku tidak bawa Alkitab, aku sedang Nenekmu kiper tidak bawa Bible kemana-mana. Iya. Itu Kitab ngapain itu naik? bukan Terus ngapain naik? Aku hanya mau menyampaikan kepada kalian. Ya bahwa apa yang kau mau selama- sampaikan? Kau nggak punya ilmu. Saya mau sampai dengar. Apa Selama yang kau kamu mau tidak memiliki, sampaikan? Kau nggak punya ilmu. Mau nyampaikan apa? Bible aku nggak mau punya. sampaikan bahwa selama Roh Kudus tidak ada dalam diri kalian, kalian akan jadi batu. Tahu nggak? Roh Kudus itu membuat kamu jadi bego. Roh Kudus itu menyelamatkan. Siapa itu Roh Sedangkan Kudus? roh yang ada di diri Siapa kalian itu Roh hanya Kudus? roh manusia, Siapa itu Roh Kudus? bukan nabimu. Iya, Perlu siapa tahu. itu Roh Kudus? Siapa? Roh Allah toh. Roh Kudus kok Roh Allah sama? Gimana Ya sih? memang. Roh Apa Kudus itu fungsinya roh buat dari kamu? Allah. Apa fungsinya? Makanya itu roh Allah. Ya apa fungsinya Dia buat yang kamu? mengingatkan, dia yang menyadarkan Mana dunia ini datanya? tentang kejahatan. Mana datanya? Ada di Mana? kitab saya, cuma saya tidak baca. tidak Nenekmu bawa kiper kitab. lah. Kau beli kitab sana. Ya, kalau ngarang aja dari Ya tadi. udah kau beli kitab dulu. Kau nggak punya duit. Sini. Kalau nggak punya duit beli kitab, sini tak beliin. Lu, coba aku tanya kitabmu, Mau? Nggak usah, Berani kau kalau nggak aku usah, tanya- nggak usah. tanya. Kau nggak punya ilmu. Enggak, Kau kitab kena mau raka yang aja sana. mau. Kamu kena raka. Nah, diskusi nggak punya data. Saat Tata baca data, kau ketawa-ketawa.
Disuruh baca sendiri. Katanya nggak bawa Bible. Gimana kamu ini? Hah? Silakan Ustadz. Sorry Ustadz. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Langsung Lanjut. ke David itu Bang Andi. David itu sudah mau login kayaknya. Lanjut Ustadz. Hoseanya. Iya, kita tahu kan ya, kalau dalam Islam itu tujuannya berperang itu wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustatafina minar rijali wan nisa'i wal wildani ladina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha. Jadi tujuan perang dalam Islam itu apa? Karena banyak orang berdoa, wanita, anak kecil, ya Allah, kami ingin merdeka ya Allah, karena mereka ini penduduknya zalim, raja-rajanya, beri kami perlindungan. Akhirnya umat Islam disuruh berjihad, melawan. Itu namanya harbi. Seperti di Indonesia dulu Belanda merampas tanah kita, panen-panen kita dibawa ke Belanda, harta kita dibawa. Akhirnya kan orang wanita kan, ibu-ibu gitu kan berdoa, ya Allah kalau seperti ini terus, dah tenang hidup kami ingin merdeka. Akhirnya ada jihad. Jadi perang dalam Islam itu kayak gitu dulu itu. Makanya dalam perang dalam Islam itu tidak boleh membunuh anak kecil, budak, perempuan, nggak boleh. Tapi kalau kita pakai Bible, coba dari atas kita baca Yosua 6:21. Semua yang di dalam kota itu, tua, muda, pria, wanita, dibun-bun dengan pedang. Segala ternak, sapi, domba, dan keledai dibun-bun. Atau Ulangan 20:16. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibun-bun. Atau 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun. Bun-bunlah semua orang, laki-laki, wanita, anak-anak, dan bayi. Juga sapi, domba, unta, dan keledai. Waduh, dah ikut apa-apa binatang, ikut apa kok dimusnahkan gitu loh. Atau Bilangan 31, 19, 18. Nah, sekarang bun-bunlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita yang bukan perawan lagi. Tetapi semua perempuan yang masih perawan, boleh kamu ambil. Enak banget. Ngambil yang perawan doang. Yang janda ada laku, harus dibun-bun. Ya, bahkan orang hamil, bayi, itu dibedah perutnya. Hosea 13:16. Samaria harus dapat hukuman. Ya, sebab ia berontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi akan diremukkan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Waduh. Ya, jadi dalam Islam jangankan bayi, jangankan budak aja gak boleh. Ya. Apalagi wanita, apalagi anak kecil, apalagi orang hamil. Ya, ada tumbuh-tumbuhan gak boleh dirusak ketika berangkat perang. Gitu. Makanya kalian itu jangan dibaca sepotong-sepotong. Mau dibaca sepotong bagaimana, tetap isinya itu. Isinya apa? Orang bayi, orang hamil itu tetap dibelah. Mau dibaca semua tetap aja itu isinya. Gitu. Ustadz, izin saya mau membacakan lanjut komentar Bro David ya. Teman-teman semua, kita doakan Bro David, semoga beliau dapat hidayah. Ini dia, Bro David izin ya saya bacain ya Bro David ya. Nggak apa-apa ya David. Saya bacain aja deh, karena ini positif kok. Ya. Nggak apa-apa saya baca ya. Ya. Oke. Begitu mulianya ajaran Islam, dan saya tambah yakin ingin masuk Islam. Kak, beberapa waktu ke depan, karena cuma di Islam Yesus dimuliakan dan itu jelas nyata. Baik David. Betul ini argumentasinya David? Apa? Betul ini tulisan David? Yang mana? Ini yang barusan saya bacakan. Komentar di mana? Ada yang ngirim ke saya. Emang kok saya komentar di mana? Siapa yang ngirimin ya? Saya ongkem aja ya. Bentar ya.
Lupa soalnya. Coba. Saya buka ongkem dulu. Saya gedein host. Gedein dong. Nah ini kan, ini Bro David ya. Oh iya. Bener nggak? Iya. Bisa dibaca sendiri deh. Diulang, Bro David yang baca. Ntar ada gelutuk. Ya udah itu kira-kira bacaannya ya beliau. Kita doakan ya bahwa dapat Ini lagi hidayah. hujan. Ya Ustaz, mengenai memuliakan para nabi. Kembali ke topik awal dulu Ustaz. Bro David ini mau dibimbing, beliau mau meluk Islam. Apakah ada di Al-Quran Ustaz menghinakan, memfitnah para nabi Ustaz? Silakan Ustaz. Enggak ada yang ada deh. Di sana ya, di sini belum loh. Ini ya, Anda berstatement gitu Fit, ada yang maksa bagaimana Fit? Nggak ada sih. Terus apa yang ditunggu lagi Fit? Apa yang ditunda? Masalah orang tua sih Bang. Oh. Tapi masih rajin ke gereja Fit? Silakan Pak De, diedukasi dulu David Pak De. Ya, menanggapi tulisan Bang David itu ya. Ya. Memang benar di Islam ini Nabi Isa ataupun yang mereka sebut Yesus itu sangat dimuliakan ya. Bahkan ada ayat yang mengatakan Nabi Isa itu wajihan di dunia wal akhirah, terhormat, terkemuka di dunia maupun di akhirat. Ya memang sudah selayaknya seperti itu. Para nabi itu orang-orang yang mulia semua. Nggak ada nabi kok nggak mulia, itu nggak ada. Mana ada nabi tukang bohong, nabi nipu, nabi nyuruh maling. Itu nggak ada. Kalau ada nabi bohong, nabi maling, nabi nipu, itu yang salah bukan nabinya, tapi Tuhannya nggak cermat dalam memilih. Misalnya presiden memilih menterinya, ternyata menterinya tukang narkoba, ngedar narkoba, kan berarti kurang teliti dalam memilih kan? Kan nggak mungkin Tuhan mempunyai sifat yang seperti itu. Kemudian bagaimana di Kristen? Apakah dia memuliakan? Ada satu ayat, ya ada satu kisah diceritakan oleh 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Kalau di Matius itu di Matius 21 ayat 1 sampai 3, kalau di Lukas itu Lukas 19 ayat 29 sampai 33, kalau di Markus itu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Di situ Yesus berkata kepada muridnya. Pada suatu kali Yesus ya ketika sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan bawa kemari. Kalau ada orang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan. Ini kok main ngembat, menyuruh ngembat keledai orang ini gimana? Apakah ini cerita yang sedang memuliakan Yesus atau sedang melecehkan Yesus? Menyuruh ngambil keledai orang tanpa izin itu. Ngambil keledai orang tanpa izin namanya apa Bang? Maling. Maling. Itu maksud iya Yesus nyuruh maling? Nah kemudian kalau ingin tegasnya lagi, apakah itu perbuatan yang maling atau tidak? Lukas 19 ayat 33, ketika para murid melepaskan keledai itu, bertanyalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Pertanyaan orang ini, pertanyaan yang orang yang sudah tahu keledainya mau diambil atau belum tahu Bang? Udah kayaknya. Udah apa belum tuh? Kalau udah kau tanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Itu pertanyaan orang yang sudah mengizinkan keledainya diambil atau orang yang belum tahu menahu soal keledainya mau diambil?
Ayo, jawab jujur Bang. Misalnya nih, saya pinjam motor Bang David nih. Saya menyuruh anak saya kan, ambil tuh. Saya udah izin kok sama Bang David, ambil tuh motornya. Ya, saya udah izin tadi. Lalu anak saya ngambil. Mungkin enggak Bang David tuh bertanya, mengapa kamu mengambil motor saya? Mungkin enggak bertanya seperti itu? Kalau saya udah izin. Enggak mungkin kan? Karena belum ada izin, wajar dia bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya apa? Yesus nyuruh maling di situ. Mungkin ini penghormatan kepada Yesus. Ya ragu Bang. Ya ragu. Satu contoh, satu kasus saja sudah aku tunjukkan. Kalau di Islam mana ada cerita aneh-aneh kayak gitu? Gak ada. Semua nabi itu mulia. Pasti mulia semua nabi. Karena apa? Yang mengutus maha mulia. Yang diutus pasti orang-orang yang mulia. Kalau yang ngutus preman, ya pasti yang diutus ya biadab preman juga kan. Iya. Tapi kalau yang ngutus itu seorang yang mulia, orang yang dihormati, pasti orang-orang terpilih yang diutus itu Pak. Gak mungkin orang-orang yang aneh-aneh. Begitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Tapi kalau menurut saya bukan nggak setuju Ustaz Sugi mengenai tulisan-tulisan yang menistakan para nabi itu sebenarnya bukan perkataan Tuhan. Kita ke kitab Yudaism aja. Sebagaimana Lot dituduh seperti itu kalau menurut saya sih itu bukan firman Tuhan. Dan bukan kejadian yang sebenarnya. Sebagai manusia yang berakal ya, menghormati semua para nabi, memuliakan para nabi, ini penulis yang keliru. Termasuk Nabi Daud yang dituduh seperti itu. Ini jelas-jelas bukan firman Tuhan, yang jelas-jelas tidak bersanad tulisan ini dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan jelas di waktu itu tidak ada yang memelihara dan tidak bersanad. Berbeda seperti hadis bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu beruntunglah ada Al-Quran datang untuk meluruskan ini semua. Jadi tempat kesimpulan untuk supaya akal ini berfungsi dengan baik, supaya iman ini sempurna, ya di Islam Fit. Nggak ada tempat lain. Coba kamu cari kitab selain Al-Quran, ada nggak yang sesempurna Al-Quran? Al-Quran itu murni perkataan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu titik pun intervensi atau perkataan Nabi di sana begitu. Ya berbeda yang kau yakini sekarang, Fit. Ada karangan menurut ini, menurut itu, ya itulah tadi. Fit. Semoga kamu bisa akalmu berfungsi, ya kembali ke jalan yang benar. Kira-kira gitu, Fit. Benar nggak tuh Pak Des, teman saya Pak Des, gimana? Iya, memang kalau kita lihat misalnya Perjanjian Lama ini kan kitab yang ditulis oleh sembarang orang, tidak jelas siapa yang nulis. Maka wajar kalau mereka memasukkan kepentingan pribadinya itu. Sampai-sampai Yeremia itu berkata di Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Coba Anda cek Yeremia itu, Yeremia 8 ayat 8. Memang seperti yang saya katakan tadi sebelum saya maghrib, tidak ada 5 kitab Musa sebelum tahun 300 Masehi, nggak ada. Ya, sama sekali nggak ada. Maka nanti ditulis ulang atas pesanan Raja Ptolemy II, ya, ditulis oleh 70 rabi Yahudi yang kita sebut Septuaginta. Nah, bagaimana dengan teks-teks Ibrani yang ada sekarang? Itu ditulis nanti, Bang. Di kemudian hari, abad ke-12 atau abad 13 itu. Yang kita sebut dengan Masoret teks. Nggak ada. Berarti Nah, Yesus waktu itu Yesus udah terangkat ya?
Iya Bang, ini saya tunjukkan buktinya ya. Kalau kitab Perjanjian Lama itu khususnya 5 kitab, ya, yang saya bicarakan 5 kitab, itu tidak ditulis oleh Musa. Ini saya buktikan. Langsung saya buktikan ya. Coba, ketika Bang David baca ini, Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini tulisan Musa bukan Bang? Musa nulis begini Bang? Bukan. Mana yang lebih masuk akal, orang bercerita tentang Musa atau ini tulisan Musa? Tulisan Musa. Masa Musa Mana tulis gimana? dirinya iya, dirinya nya, bukannya nya itu kata ganti apa milik untuk orang ketiga? Iya kan? Iya, nya, dia, itu kan kata ganti ketiga itu. Ya. Nah ini mana mungkin ditulis oleh Musa nih? Satu lagi, banyak sih. Saya misalnya di dalam kitab Ulangan. Kematian Musa Pak deh. Iya, Ulangan 34 ayat 5. Coba. Nih. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Tulisan Musa ini, Bang. Tulisan Musa ini, Bang. Enggak. Musa udah mati nulis kitab gitu. Enggak lah. Terus yang nulis siapa? Gak diketahui Bang, Tahu. jelas. Nah, di Islam Bingung informasi yang seperti ini yang tidak jelas asal usulnya disebut hadis palsu. Gak jelas asal usulnya, siapa penulisnya, gak diterima di Islam Bang, gak diterima. Informasi seperti itu. Makanya di Islam itu sangat ketat ya, menyaring apa itu informasi itu sangat ketat sekali. Sehingga nanti ada pengelompokan hadis. Tata itu paham saya secara garis besar aja, ada hadis maudhu, hadis do'if, hadis soheh. Nah ini secara garis besar aja. Nanti ada hadis hasan, ya macam-macam lah. Nah ini secara garis besar aja, hadis maudhu yaitu hadis palsu, hadis do'if itu hadis yang meragukan, ya atau hadis lemah, hadis soheh itu yang mutawatir. Ya, yang sudah teruji kebenarannya. Kalau Bible tidak setara dengan hadis do'if, dia setara dengan hadis palsu. Karena nggak jelas siapa penulisnya. Yohanes katanya ditulis Yohanes. Setelah saya cek misalnya di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid ya yang dikasihi, yang telah menuliskannya, yang telah menuliskan semuanya ini. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa itu? Nya di situ siapa? Dialah murid yang dikasihi, yang telah menuliskan semua ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Mungkin itu Yohanes tulis begitu untuk dirinya. Gak jelas. Ya, makanya saya pernah itu baca di dalam Catholic Identity ya, situsnya milik Katolik itu. Di situ mengatakan bahwa penulis Matius nggak jelas, penulis Yohanes nggak jelas, penulis Lukas nggak jelas, penulis Markus nggak jelas. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Begitu Bang Andi. Begitu. Ya intinya itu tulisan ya seperti Ulangan 34 tadi. Itu enggak siapa yang nulis begitu. Apakah mestinya di situ kan diceritakan oleh Musa kepada ini kan gitu, berjelas sambungannya, itu namanya syaratnya ya Pak Dea. Betul. Gitu. Nah dibilang hadis enggak juga, dibilang firman Tuhan enggak mungkin gitu. Ya itu kan makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sana, ribuan pertanyaan itu. Sepintar-pintar manusia ya di zaman itu. Ya mungkin di zaman itu masih orang percaya. Kalau di zaman keterbukaan kan orang berpikir keras, ini apa itu yang dibaca ini. Itulah kira-kira Pit. Semoga David bisa introspeksi diri.
lebih baik ke depannya, Ya. Fit. Gitu, Fit. Ya, terima kasih, Bang. David masih percayakah itu Yesus Tuhan? Enggak lah. Udah enggak? Iya, setelah saya tahu kebenaran itu, saya juga kadang masuk ke tuh roomnya si CP, tapi ya nggak ketemu apa-apa, isinya menghujat, mau mertahanan iman saya itu ke Kristen, masuklah ke roomnya si CP, ya, malah nggak jelas gitu, nggak dapet apa-apa, malah di Komal ini ya yang mendapatkan kebenaran. Masya Allah. Fit, pernah nggak kamu ada pertanyaan ke pendeta, terus nggak ada jawaban, atau jawabannya tidak memuaskan? Kira-kira pertanyaan apa, Fit, yang membuat kamu galau kayak gini? Apa kira-kira? Ya pernah sih, kenapa ya Tuhan turun ke bumi, itu penjelasan itu tuh nggak pernah nemuin. Terus kadang pengampunan dosa tuh, kadang saya juga mikir bingung, kok bisa gitu Romo apa sih, apa ya, kan penebus apa sih? Ya udah, ada dua topik, Pak D. Mungkinkah Tuhan turun ke bumi, dan mungkinkah ada dosa waris atau pengampunan dosa? Silakan, Pak D. Ya, sebenarnya tidak ada. Para nabi itu mengajarkan, ya termasuk Yesus, mengajarkan bahwa dosa itu ditebus oleh orang lain. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan kalau di dalam perjanjian lama, untuk penghapusan dosa itu sangat mudah, Bang Andi. Dengan cara bakar tai sapi, selesai urusan dosa itu. Ini bisa kita lihat dalam Keluaran 29 ayat 14. Di situ dikatakan, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Daging, kulit dan kotoran dibakar di luar kemah, itu jadi korban penghapus dosa. Pak, itu perjanjian lama. Iya Bang. Di Ada gerunda di bawah, Ustaz Uki. Ada gerunda di bawah. Ya, suruh naikkan. Perjanjian baru itu sudah menggenapi, Bu, Pak. Jadi perjanjian lama. Iya. Nanti gantian, Bang. Naik Bang Zuma. Bang Zuma naik. Nah, kalau Tuhan mampu menyelesaikan dosa hanya dengan cara bakar tai sapi, mungkinkah Tuhan akan berbuat yang aneh-aneh? Lebih dengan cara yang susah payah, kalau dengan cara yang mudah aja bisa. Ini ibaratnya nih, Bang David, saya tanya nih, kalau Anda dengan tanda tangan bisa dapat uang 1 miliar, masihkah Anda mau jadi kuli bangunan? Tidak usah pakai analogi untuk firman Tuhan, harus Bang, karena analogi dunia nggak bisa. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan firman Tuhan itu tidak bisa dinalari. Itu menurut Anda. Tidak bisa dinalari. Itu menurut Anda, tapi menurut Yesus tidak demikian. Menurut Yesus, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Logika. Ini menurut Yesus. Kalau menurut Kristen jangan, ya itu urusanmu. Saya menurut Yesus harus pakai logika, pakai akal. Loh, jadi, Anda mentertawakan Yesus? Loh, bukan mentertawa, tapi mentertawakanmu. Loh, saya mengutip perkataan Yesus. Kata Yesus harus pakai akal. Anda mengutip firman Tuhan itu sepenggal itu artinya berbeda. Sepenggal apanya, Bang? Sekarang tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus, di mana Yesus menerangkan bahwa dosa ditebus dengan dia mati di tiang salib. Ayo. Banyak, Pak. Ayo, satu ayat saja. Satu ayat saja. Saya tidak bawa Alkitab. Jadi kalau di saya sini bawa Alkitab, kamu debat memodal apa? Aku di jalan, kamu kan undang aku. Kamu kan mengundang aku. Saya main comot-comot. Sementara Anda kamu kan mengundang aku di waktu yang tidak tepat. Ya udah, kalau Anda nggak punya modal, data. nggak usah ikut debat, karena pasti muter-muter ngarang. Pasti ngarang. Jadi kalau debat, kalau nggak bawa kitab harus di otak seperti saya. Nggak buka kitab nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti apa-apa, nggak hafal kitab, terus mau ikut debat, ngarang pasti. Kata dia tadi, tapi di perjanjian baru sudah diganti. Mana ayatnya?
Yesus mengatakan dosa orang itu ditebus dengan dirinya mati di tiang salib, mana ayat? Tunjuklah satu ayat. Mana? Gak ada. Masa ngarang aja? Kita debat adu ilmu, bukan ngarang. Ngeritik saya tapi dia nggak ngerti kitab, aneh kan? Main comot-comot dah, lo main apa? Main nebak, main tebak-tebakan gitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ya, ayat 2 Tawarikh 6 ayat 21. Di situ Tuhan mengampuni dosa nggak perlu turun. Di situ dikatakan engkau akan mengampuni dari kediamanmu, yaitu di surga. Nggak pakai turun, nggak pakai turun ke dunia Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, cukup disuruh bertobat. Apa kata Yesus? Bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuh. Jadi penyelesaian dosa hanya dengan cara pertobatan. Makanya di dalam Yesaya 18 ayat 18 sampai ayat 24 ada baca di situ. Dosa ditanggung masing-masing. Yang bertobat yang akan diampuni, yang berdosa yang akan mati. Jadi nggak ada ditanggung-tanggungkan pada orang lain. Ini ajaran mana ini? Ajaran siapa? Begitu. Aduh, berisik banget ini, siapa penanda berisik banget penanda. Iya. Mute dong. Bang, kalau Anda nggak nyebut ayat jangan debat sama saya, Bang. Kalau nggak bisa nyebut ayat, Iya, aku kalau tanya nggak dulu bisa nyebut satu. ayat jangan debat sama saya, Bang. Baik, aku Saya tanya nggak satu. melayani, Bang. Lalu di kitab kamu itu yang orang Yahudi dan Kristen menebus dosamu itu gimana? Di ayat mana, Bang? Coba Anda jelaskan. Ayat mana? Di hadismu itu. Ayat mana? Ya hadisnya bacalah. Kesalahan saya ungkap. Saya tunjukkan nih ayatnya. Ini bunyinya seperti ini. Coba ayat. Tuhanku, Tuhan Yesus kalau menebus dosaku masih masuk akal daripada orang Yahudi dan Kristen menebus Ngarang. dosamu. Ngarang. Lah, tunjuk ayat dong. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dosa itu ditebus dirinya di tiang salib. Di mana? Jangan ngarang. Aku Jangan ngarang bukan dong. ngarang. Aku tidak akan ngarang kalau Turunin aku dong. tidak hafal. Saya kalau tidak pakai ayat nggak saya terima. Silakan. Yang naik harus ngerti ayat. Bawa Aku hadis, kebetul- bacakan hadisnya. Nggak boleh. Mohon maaf, ngarang-ngarang nggak boleh. aku hanya kebetulan di luar. Kalau aku tidak di rumah, aku pasti ambil. Ya udah, nanti kalau di rumah aja nanti sama saya. Ya, Anda di luar aja. Tunggu aja, nanti aku Kecuali balik. Anda hafal Kalau aku Bible udah kayak saya ke nggak apa-apa, rumah. Bang. Kenapa ini Bukan dipertahankan? Lu ngafal Bible kan untuk mencari kebenaran kita. Terserah. Mau untuk apa nggak masalah. Yang penting hafal. Katanya kecepatan nyempurna, mencari Ini kemana kebenaran di harusnya nih? Alkitab. Ini orang kayak gini suruh ngadepin saya, menurunkan level saya dong. Coba carikan saya yang hafal Bible, ya, yang hafal Bible ketika dia ngomong pakai ayat. Silakan, debat sama saya. Kalau enggak, jangan dong. Ikut menurunkan level saya itu. Ayo, yang pakai ayat, setiap ngomong dasarin ayat. Silakan. Kalau cuma ngarang jangan debat sama saya. Udah bosan saya debat, diajak muter-muter tuh. Pak tipu-tipu itu. Silakan dipersiapkan Bible Anda kalau mau debat dengan saya. Saya tidak terima ngarang-ngarang itu, nggak saya terima itu. Bang David, silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan Bang David? Anda tengok sendiri tuh kawan-kawan Anda seperti apa itu, debat cuma ngarang doang. Jadi saran dulu kepada yang tadi, sebelum naik kemari, kau ikut sekolah minggu dulu. Perbanyak baca Bible. Kalau kamu nggak punya Bible, nggak punya duit beli Bible, kamu ngomong aja, ntar kita kasih. Tak beliin gitu loh, supaya kau belajar. Naik ke sini, tidak punya modal,
hanya berdasarkan perasaan. Diskusi itu nggak perlu pakai perasaan bro, tapi pakai data. Kesimpulannya, kau kembali sekolah minggu lagi, oke? Lanjut Pak D, mau Isa dulu bentar. Ya. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan Bang David? Boleh dong, saya mau nanya. Boleh Bang. Pak Sugi ini sekolah teologi di mana ya? Gak perlu sekolah Bang. Untuk apa sekolah kalau belum ada kepintarannya melebihi saya? Iya, walaupun saya nggak sekolah teologi Bang, belum ada pendeta yang mampu debat dengan saya open camp tanpa buka Bible. Itu kan hanya Anda sanggup? Ya udah, lo buka, lo open camp, debat sama saya tanpa buka Bible. Ayo. Enggak, ngapain harus? Ya udah turun. Kamu bukan level, udah turun. Kalau nggak sekolah masa mau ngajarin? Turun. Belum ada pendeta yang bisa ngalahin saya. Debat tanpa buka Bible. Ayo sini, siapa pendeta yang sanggup? Maju. Ayo. Tanpa buka Bible, tanpa buka Quran. Ayo sini. Selamat petang Sugi. Apa lagi? Apa kabar? Baik bro. Mengapa Sugi? Saya menantang semua pendeta debat tanpa buka Bible. Kalau Islam agama setan, dia nyembah Yesus dong. Karena yang nyembah Yesus itu setan. Anda buka di dalam Markus 5, Anda buka di dalam Markus 5, orang yang kerasukan setan nyembah Yesus. Tidak ada orang kerasukan setan nyembah Tuhan, itu enggak ada. Di Sahih Muslim kan tertulis. Apa? Tertulis apa? Agama Islam, agama setan. Sahih Muslim berapa? Ini saya bukakan, sabar. Mana? Sabarlah. Bukannya yang nyembah Yesus itu setan, iblis. Di dalam Markus 5. Anda baca itu ataupun di dalam Lukas 8 ayat 28. Aduh, layar saya biar nampak semua. Ya itu udah besar. Saya ajari kau Sugi. Apa-apa? Itu hadis apa? Ya, Sahih Muslim coba. Disampaikan oleh siapa? 50:35. Ya bunyinya gimana? Di sini dikatakan agama Islam itu agama setan. Dibaca. Bagaimana cara? Nanti kita potong-potong. Dibaca dulu, jangan kau potong. Ini Coba kau baca. layar full dulu biar nampak semua. Iya, dibaca dulu. Nanti terpotong ininya loh. Nggak nampak semua. Udah baca aja. Sahih Muslim berapa tadi? 50:35. 50:35. Saya ajari kau dulu. Ya, coba dibaca yang baik. Baca dulu di situ. Main report semua ya. Coba baca silakan. Ya, yang nampak aja ya. Soalnya nggak mau hostnya besarkan. Ini ya. Aku Sahih Muslim, Sahih Muslim 50:35. Ini kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka. Mana di situ ada agama? Saya coba baca. Aku merasa cemburu pada beliau. Coba dibesarin dibesarin. Besarin dulu. Itu dari siapa ke siapa, coba dibaca yang lengkap. Baca. Dari siapa? Telah menceritakan kepadaku, coba siapa? Coba dibaca yang baik. Mana celeng tadi? Hilang dia. Dia mau tipu-tipu kawan. Sahih Muslim 50:35 tidak berbicara itu. Nih ya. Nih. Sahih Muslim 50:35, hadis nomor 50:35. Tentang bab apa ini? Nih. Kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka. Bab kena report itu Pak D barusan itu. Ya. Ya, Sahih Muslim telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'ad Al-Ali Al-Aili
telah mencitrakan kepada kami Ibnu Wahab telah menciptakan kepadaku Abu Sakr dari Ibnu Usaid telah menciptakan kepadanya bahwa Urwah telah menciptakan kepadanya bahwa Aisyah istri Nabi SAW telah menciptakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuan. Rasulullah SAW bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Belum menjawab ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Belum menjawab ya. Dia bertanya, menyertai Tuhan juga? Dia menjawab ya. Hanya saja Rabbku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Ya memang di dalam Islam itu jin itu juga itu juga disuruh ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin bukan iblis. Karena jin belum tentu iblis. Iblis itu yang kafir. Di Kristen iblis yang nyembah Yesus. Dalam Markus 5 ayat 5 ayat 6 itu dibaca, atau dalam Lukas 8 ayat 28. Ada orang kerasukan iblis nyembah Yesus. Nah, beda dong. Kalau di Islam itu jin ya, yang mengikuti manusia itu namanya jin korin. Memang di Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan turun, Pit. Ya, silakan nanya lagi, Pak. Jangan turun. Emang Pit. apa tadi? Sini aja dulu, Pit. Jangan turun. Parkum sini aja. Jangan turun. Soalnya sip 3 ini. Jadi kalau Islam itu ajaran setan, berarti kaum minoritas yang ada di sini nggak nyaman dong. Karena setan itu pasti perbuatannya jahat. Sekali lagi saya ulang ya, kalau Islam itu ajaran setan, nggak damai republik ini. Mayoritas di pemerintahan itu Muslim semua, presidennya ya Muslim, wakil presidennya ya Muslim. Ya kalau ada perintah dalam Al-Quran atau ajaran Islam ajaran setan, ya hancur republik ini kan gitu. Tidak ada lagi toleransi ya antar umat beragama. Habis-habisan lah kita. Buktinya Islam berkembang. Di Indonesia sudah mendekati hampir nanti 90%. Yang tadi kalau agamanya bukan ajaran setan, tapi kalau nggak nambah-nambah ya. Itu satu. Yang kedua, diam dulu. Yang kedua, di luar negeri. Kenapa pada ditinggal ya? Gereja pada kosong, dijualin gitu. Bahkan ajaran iblis masuk ke dalam gereja, disahkan kawin antara laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan sama binatang. Yang ajaran setan siapa sih sebenarnya ini? Ini aja Bang Andi, ada masjid setan enggak Bang Andi? Enggak, yang ajaran setan siapa? Kalau kayak begitu. Saya tanya sama Bang Andi nih. Ada masjid setan enggak? Enggak ada. Kalau gereja ada. Gereja setan? Ada satanik. Itu aja udah ketahuan, Bang. Masjid setan enggak ada, gereja setan ada. Udah ketahuan tuh. Gak usah baca ini kan, baca alasan kan. Jadi nggak usah berstatement lah yang aneh-aneh. Kan begitu. Hadis itu nggak menceritakan seperti itu. 50-35 tadi ya, 38 ya? 35 ya HR? 50-35. 35 nggak begitu. Tentang jin korin. Ya. Itu berbicara tentang jin korin. Sementara dalam Al-Quran telah dikatakan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Justru kalau kita mau runut, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang ketemu Paulus di padang gurun itu siapa? Kalau mau dirunut ya.
Tapi kami tidak ingin menghakimi siapapun di sini gitu loh. Kan kita toleran di sini, diskusi yang benar, jangan menuduh kalau nggak ada bukti nggak bagus. Nah, kalau mau menggali semua kegali-gali loh, gitu ya. Nanti semakin menipis nanti. Coba bayangkan misalnya Belanda datang, Belanda itu membawa ajaran setan loh itu. Cara kerjanya setan semuanya, memperkaos, merampok, segala macam, bangun gereja. Bible diterjemahin ke bahasa Melayu sesuka hatinya, mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu kan ajaran iblis itu. Nipu-nipu gitu. Sampai sekarang ada penerusnya nih, Lembaga Bible Indonesia nih. Ajarannya kok kayak gitu. Nggak mau mandiri dalam menerjemah, istilah-istilah Islam dipakai. Jadi jangan lagi lah menuduh Islam ajaran setan. Itu namanya provokator. Diskusi baik-baik aja. Kita santai persahabatan, menghormati satu sama lain, biar adem republik ini gitu. Karena bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Ya, kalau ada provokator kayak gitu ya bahaya loh itu. Kita bisa survei kok. Ajaran siapa kayak identik dengan setan? Kalau mau menggali, ayo debat terbuka aja sekalian, gali-galian gitu ya. Kita gali semua yang ada di Bible. Waduh, kena loh. Yohanes 8:44 apa? Tertulis, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi orang yang setuju pembunuhan Yesus, apa kata Yesus? Yohanes 8:44. Yang setuju dengan pembunuhan Yesus siapa itu? Pelaku pembunuhan siapa itu? Yang berkhianat, kena apa dia itu, si Yudas? Markus 5, orang yang kerasukan menyembah Yesus. Ya udahlah, ya saling menghormati di sini. Yang keluar dari kubur, Roma 14 nomor 9, dijadiin Tuhan oleh Paulus siapa? Mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kok bisa ada orang mati hidup terus menjadi Tuhan gitu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Jadi ada dua tadi yang mau diluruskan oleh Bro David. Pertanyaannya ada dua. Kependetanya belum terjawab. Pertama adalah kenapa ada Tuhan turun menjadi manusia. Kedua, kenapa ada pengampunan dosa melibatkan orang yang di tiang salib itu? Bukankah dosa ditanggung masing-masing? Itu tadi pertanyaannya ya Bro David? Iya. Itu terjawab nggak sama pendeta? Enggak. Percaya nggak statement itu Bro David? Pertama, masuk akal nggak Tuhan turun ke muka bumi? Masuk angin. Enggak lah. Oh. Ini Kang Dito sudah moderator ya, Kang Dito? Sudah, Ustaz. Tapi aku sambil on the way ya. Masih nyetir masalahnya ini, masih di jalan. Iya, sambil ini. Aku nggak lihat HP ya. Lanjut. Kalau tidak masuk akal Tuhan turun ke muka bumi ya sudah. Kedua, dosa kita ini Fit itu pakai tumbal atau kita minta ampun kepada Sang Pencipta Fit? Minta ampun lah. Nggak perlu pakai media gitu ya? Iya. Pintar lu Fit. Jadi kamu udah nggak percaya Yesus mati untuk menebus dosamu? Enggak, untuk sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak, Masya Allah. Semakin dekat kau dengan Islam Fit. Apalagi Pit yang sering kau tanya, yang paling fundamental sehingga kau berubah kayak gini? Maksudnya? Apalagi yang biasa kau tanya sama pendeta? Cuma itu doang sih. Ya memang itu pondasinya sih. Itu basicnya ya kan Dito ya, semuanya sini ya. Iya. Itu basic ya. Lanjut dulu lah. Edukasi David. Baik. Kalau memang di hal yang Kang Dito disapa dulu tamu yang baru ini. Takut siapa itu? Di bawah ini Bang Andi. Iya, silakan langsung dinaikkan saja.
sambil saya lanjutkan sedikit. Gabriel dan Antioquia. Ini Kristen semua ini. Oh iya, sedikit mungkin bisa didengarkan ya terkait ya tetap penyalipan itu harus ada dan memang ada supaya Kristen ada. Kalau nggak ada penyalipan nggak ada Kristen. Itu poin yang inti ya daripada kekristenan adalah penyalipan. Nggak ada penyalipan, nggak ada kematian, nggak ada kebangkitan, maka nggak ada Tuhan yang setelah penyalipan itu. Nah, tapi gini, kenapa harus ke Yesus tentang yang disalib? Padahal kan ada dua orang lagi, kanan dan kirinya. Bukankah itu menjadi suatu analisa yang disalib bukan hanya Yesus? 3 orang loh jadinya. Yang sebelah kanannya, Yesus sebelah kirinya. Ada 3 yang disalib. Kenapa harus Yesus? Kenapa menjadi tokoh fundamentalis dalam Christianity? Bukannya ada 2 tuh, iri nggak nanti katanya Tuhan itu adil. Kenapa harus yang di tengah saja nih yang dipilih sebagai penebusan dosa? Padahal simbol salib itu kan tentang pelanggaran, tentang dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kemudian dikatakan Elohim yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ulangan 21 nomor 23 itu yang mengutuk Elohim. Apakah Elohim itu tidak maha mengetahui sehingga yang awalnya dikatakan di perjanjian baru Bapa telah memberikan kasih karunia kepada Yesus? Kalau hanya ditujukan kepada Yesus, kenapa ada di kanan dan di kirinya itu juga disalibkan? Untuk siapa mereka? Pemahaman di sini memang kalau orang Kristen membuka cakrawala berpikir, tidakkah kalian merasakan ketidakadilan? Menjadikan tuduhan bahwa Yesus berdosa sepadan dengan orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati. Kalau kita mau fair ya, kita ini diskusi secara ilmiah, logika, kita sebagai manusia tanpa ada doktrin. Dengan doktrin pun ternyata doktrin tidak menunjukkan kebenaran faktanya yang ada tertulis di dalam Bible. Hanya mengkotak-katik, meramas, merumus, kemudian menjadilah suatu pemahaman. Itu pemahaman kita sebagai manusia, bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dengan berfirman, ya kenapa harus dirames seperti lagi lagi mencari nomor gitu kali ya. Nggak kayak gitu konsep bertuhan itu. Doktrin itu adalah penyesatan. Kalau yang tidak ada berfirman, tidak ada firman Tuhan yang benar, hanya karangan yang dipaksakan oleh penulis, tetapi kita terjebak dalam suatu polemik yang disebut dengan dogmatis. Harusnya bapak-bapak gereja, orang-orang yang mengaku suci sebagai guru di dalam gereja, kalian harus bertanggung jawab. Jangan hanya berdasarkan menjual firman Tuhan mendapatkan perpuluhan. Kalau di kekatolikan, bukannya pastor itu juga orang suci, sehingga orang yang melakukan pengakuan dosa ini menyerahkan pengakuan dosanya, aibnya kepada pastoral. Tidakkah kalian berpikir kalian terjebak dilema dalam pemahaman manusia yang dipaksakan untuk kalian paham? Kembali ke topik itu, Gabriel. Siapa sih sebenarnya yang disalib? Tujuan apa disalib itu? Itu loh pokoknya di sana. Ya, lanjut. Iya, siapa yang disalib? Silakan. Gabriel atau Antioquia? Silakan bersuara. Apa itu? Apa itu? Nggak tahu itu. Topiknya. Siapakah yang disalib sebenarnya? Ya itu. Yang disalib nggak tahu. Udah tahu sama tahu kita yang disalib itu siapa? Siapa? Ada 3 orang. Siapa namanya? Salah satunya Yesus. Salah satunya Yesus. Yang 2 siapa? Nggak tahu aku siapa namanya itu. Penjahat lah itu. Ya siapa namanya Gabriel? Kau pun. Gak usah dikejar namanya aja. Yang bernama aja yang dibahas. Yang bernama aja yang dibahas. Nama kan aku bilang 2 lagi nggak ada namanya. Ya udah, yang bernama aja yang dibahas. Ya udah. Jangan, ya lanjut.
Kalau memang Yesus yang disalib, apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus berdosa? Enggak lah. Kalau tidak, kita buka di dalil Keluaran 23 nomor 7. Boleh Anda yang bacakan? Sebentar Kang Dito, biar diwakili oleh pendetanya ini. Ada pendeta. Oh ya, silakan. Bunda rumah doa aja ya yang nanya. Oh, Bunda Silakan, itu, silakan. oke. Selamat malam Bundaku. Bunda yang pernah tantrum sama aku. Silakan Bu. Kita diskusi saja Bu, jangan baper. Ini bukan bukan tentang keimanan ya. Kita menjadi narasumber untuk diskusi bagaimana pola pikir kita manusia tanpa doktrin, memahami apa yang Ibu nanti jelaskan. Terkait dengan penyalipan, menurut Ibu siapa yang disalib itu Bu? Ini bukan Kak Anita, Kak Dito ya. Beda dengan Kak Anita. Kalau Kak Anita agak blunder dianya. Iya. Selamat malam semuanya teman-teman. Gabriel Selamat malam. Ya, saya nyimak, gak apa-apa dengan Gabriel. Nanti kalau ada yang bengkok-bengkok ya baru saya Ya, diluruskan kalau bengkok Bu, betul. Silakan Gabriel aja, Gabriel. Gak apa-apa. Ya, Gabriel, boleh dilanjutkan Keluaran 23 nomor 7 dengan nomor 8. Saya udah buka sih, kalau saya bacakan nggak apa-apa. Boleh, silakan Ibu rumah. Bacakanlah, bacakan biar kita simak sama-sama. Iya, iya. Sebentar. Wah, tadi udah kebuka malah ketutup lagi. Bentar ya. Si Menong Khalid, kalau sudah ke pojok jangan lari kalau si Menong Khalid. Melvin. Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum penjelasan, saya mau tambahkan bahwa Keluaran 23 ayat 7 dan 9 sampai 8 ini perikopnya adalah peraturan tentang hak-hak manusia. Jadi maksud dari penulisan kitab ini adalah di Keluaran ketika menjabarkan atau menarasikan tentang peraturan hak-hak manusia, di mana sebelumnya juga memang di Keluaran ini membahas tentang peraturan-peraturan, termasuk sebelumnya adalah ke-10 firman, yaitu di Keluaran 20. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Saya lanjutkan narasi saya, Bu. Kenapa Elohim di situ? Dia mengatakan janganlah berbuat dusta. Kemudian ada kaitannya dengan orang yang menerima suap itu memutarbalikkan fakta. Jadi yang menerima suap ini ada kaitannya dengan dusta yang berakibat memutarbalikkan fakta. Kemudian ada punishment-nya, perintah Tuhan yang dalam maksud larangan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa saya kutip di sini? Lukas pasal 24 di nomor ke-8 ya. Di situ dikatakan tentang aku terdapat di dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur Daud. Ini saya hanya membawakan yang ada di kitab Taurat Musa tentang Yesus yang akan menderita itu yang dikatakan. Di Keluaran 23 kita sama-sama simak dari apa yang sudah dibacakan sama Ibu rumah. Jadi kaitannya adalah Yesus tidak berdosa. Itu kata Pak Melvin tadi, kata Pak Gabriel tadi. Tuhan pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama itu tidak akan membenarkan ya orang yang benar itu dibunuh. Yesus orang benar berarti karena tidak bersalah, maka tidak boleh dibunuh. Lalu kaitannya dengan orang yang bersalah, yang berdusta, kaitannya dengan dusta adalah yang menerima suap.
Kemudian di kitab Ulangan atau Deuteronomi ya, Ulangan pasal 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Ditambahin lagi di situ tentang orang yang menerima suap ternyata terkutuk. Lalu jelas tidak mungkin Yesus dikatakan mati terkutuk. Dibunuh aja nggak boleh, apalagi dikatakan terkutuk. Ini pemahaman di Perjanjian Lama. Sekaligus di Amsal 21 nomor 8. Orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Jadi kisi-kisi daripada penyalipan itu tidaklah mungkin Yesus. Yesus diselamatkan. Orang yang harusnya terkutuk mati di kayu salib adalah yang menerima suap. Kembali lagi, aturan yang diambil oleh Paulus Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Di 22-nya dikatakan, orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, salibkan dia. 23-nya yang mengutuk Elohim. Kan gitu. Lalu ini tidak mengarah penyalipan itu kepada Yesus. Kalau tidak kepada Yesus, tetap itu Yesus. Kita melihat dari perkataan Yesus itu sendiri bahwa ada Yesus yang lain. Di Matius disebutkan peristiwa tentang munculnya Yesus Barabas, seorang penyamun. Kemudian di Lukas 21 nomor 8, Yesus sendiri yang berkata banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan kalian. Waktunya sudah dekat. Markus 13 nomor 6 dikatakan juga yang sama. Memakai namaku dan berkata akulah dia. Ini Yesus yang asli mengatakan akan ada Yesus yang lain yang menyamar, bukan yang menyamar, tapi yang harus memang disimbolkan dengan kutuk. Jadi itu dari saya dulu, silakan dibantah atau ditanggapin kalau memang salah, baru nanti kita lanjutkan. Silakan. Dito, kenapa begitu? Ini ke Ibu Rumah Doa dulu. Silakan Bu, ditanggapi Bu. Nggak apa-apa, Gabriel, nggak apa-apa. Silakan ke Gabriel, saya nyimak. Silakan, Melvin Semanung Khalid. Ini Gabriel ini berubah-ubah nama akunnya. Silakan Semanung Khalid. Kalau macet saya gantikan posisinya ke Bunda Roma Doa. Kenapa ngotot kali kalian Yesus itu harus tidak disalib, harus Yesus itu dibatalkan? Kenapa pingin kali kalian dibatalkan penyaliban Yesus itu? Apa motivasi kalian? Dito, coba Dito. Oke, saya tanggapin. Sebenarnya bukan kita ya, bukan umat yang lain, tetapi mempelajari Bible. Apa yang tadi saya bacakan adalah semuanya merujuk kepada Bible kalian. Kalau motifnya apa kita berdiskusi tentang ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya orang yang memang utusan Tuhan itu tidak dilecehkan, tidak dinista, tidak dihina, dikatakan mati terkutuk. Kalau Yesus itu utusan Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal 91 nomor 11. Malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau orang pilihan Tuhan, messengers, utusan Tuhan, kenapa kalian nistakan? Kalau kalian meyakini bahwa Yesus utusan. Bagi orang yang mencintai baginda Yesus, melihat dan percaya tentang Yesus, kenapa mereka kemudian dikira seperti meninggalkan? Padahal tidak. Kita mengetahui bahwa Yesus
di dalam Bible bukan untuk seluruh manusia, hanya kepada Bani Israel. Dia adalah nabi terakhir untuk golongan Bani Israel. Tapi datangnya bangsa Romawi menjadikan satu cerita yang tidak ada hubungannya dengan tentara Romawi dan kalian dan kita yang ada di Indonesia. Mengambil buah dari perjanjian lama supaya dicangkokkan menjadi orang Yahudi. Kemudian menolak dan mengatakan orang Yahudi begini dan begitu. Yesus orang Yahudi, dia diutus untuk orang Israel, bukan untuk Indonesia atau negara lain. Ke Arab saja pun tidak. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Israel adalah keturunan Yakub. 12 anaknya itu disebut keturunan Yakub yang kita kenal sebagai Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan Arab, nggak ada hubungannya dengan Islam. Kalau untuk yang diutusnya. Kemudian Islam datang, ada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu untuk kita semua, seluruh manusia. Di dalam Al-Quran surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linas basiran wa nadhiran. Ini Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, bukan Bani Israel saja. Kalau Yesus, kalau kita pinjam satu orang yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, yang diutus memang hanya untuk Bani Israel, Islamnya tidak menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabiullah, Rasulullah untuk Bani Israel. Jadi Islam ada kaitannya dengan Bani Israel karena Tuhan yang satu mengutus utusannya yang banyak kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau awalnya kita semuanya adalah keturunan Adam, kenapa harus menjangkokkan diri sebagai Bani Israel? Atau mungkin Bani Arab? Enggak. Kita Bani Indonesia. Di mana orang Indonesia juga ada utusannya yang tadi saya katakan, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, tidak satu golongan. Kandito? Ya. Ya. Jadi Kandito udah menjawab alasannya bukan Yesus anaknya Maria yang disalib terkutuk. Nah sekarang giliran Anda, kenapa Anda sebagai Kristen percaya benar nih kalau anaknya Maria Yesus inilah yang mati tersalib terkutuk? Nah giliran Anda lagi nih memberi statement. Silakan pakai data. Gabriel silakan. Oke, terima kasih. Jadi satu hal yang perlu kawan-kawan Muslim ketahui, bahwa jangan jengkali Tuhan itu. Jangan batasi. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya ya. Pertanyaan Anda udah dijawab, Kang Dito. Giliran Anda yang menjawab, kenapa Anda yakin banget, bahkan percaya banget, anaknya Maria mati terkutuk di tiang salib? Itu jangan kemana-mana, silakan. Begini Dito, jangan soal membuat, kenapa Anda yakin bahwa anak Maria mati terkutuk? Soalnya udah salah, jangan bilang dia mati terkutuk. Kau membuat aku mengaminkan pertanyaanmu yang salah. Tolonglah, yang bagus-bagus dulu pertanyaannya. Terus Galatia 3:13 siapa itu yang mati terkutuk? Iya, begini Dito, buatlah pertanyaan, janganlah menipu kau di balik pertanyaan. Loh, Galatia 3:13 ya ada itu. Aku bukan orang baru masalah. Anda mau menjawab apa enggak? Kalau enggak saya ganti. Kenapa Anda percaya anaknya Maria harus mati? Silakan. Betul, itu lebih bagus, jangan bilang silakan. Silakan. Jadi memang anak Maria itu, Yesus itu, Tuhan kami itu memang mati. Dia kan manusia, digantung. Semua orang melihatnya, mamanya pun melihat dia. Tentara Romawi menusuk dia. Memang sejarahnya jelas, tertulis jelas, saksi matanya jelas. Jadi apa yang mau kita sangkal? Bingung aku lihat kalian. Kenapa lah kita menyangkal yang rame-rame melihat? Pakai data dong, data yang memperkuat. Nih, dengerin. Data yang memperkuat boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Silakan. Siapa yang bilang boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Kau salah, pertanyaanmu lagi yang salah kan? Yesus kenapa itu, kalau menurut Anda, Yesus punya salah nggak?
Pertanyaanmu salah. Yesus Kau punya bersen- Yesus punya salah apa enggak? Yesus tidak bersalah. Oke, pertanyaannya adalah dasar apa yang Anda pakai percaya membunuh orang yang tidak bersalah? Silakan. Membunuh orang. Memang pada saat itu orang Yahudi yang berusaha membunuh Yesus dengan menggunakan tangan orang Romawi. Tunjukkan datanya di Bible, boleh membunuh orang tidak bersalah. Dengerin dulu kau ini memang bertele-tele. Kan itu tadi udah menunjukkan data bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, itu perintah Tuhan. Sekarang cari perintah Tuhan, boleh membunuh orang yang tidak bersalah, silakan. Siapa bilang orang tidak bersalah boleh dibunuh? Tadi Yesus punya salah nggak? Tidak punya salah. Pakai data si Manung Yesus Khalid. punya salah nggak? Coba lah, salah soal. Saya ulang ya, nih Yesus punya salah nggak? Lu jawab tidak punya. Tapi kau meyakini dia mati dibunuh, artinya tunjukkan datanya boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Silakan. Kalau nggak turun, kami nggak mau diskusi. Asal ngomong kau. Saya mutu Hendi bodoh kali pun kau turunkan laku keong. Oke, turunkan. Baik. Nggak bisa. Kau nggak bisa menjawab karena ini bertentangan imanmu dengan data, bertentangan imanmu dengan perintah Tuhan. Imanmu itu berdiri di atas kemauan iblis. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh orang yang tidak bersalah itu kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Paham sampai sini ya? Yohanes 8:44. Yang ingin membunuh orang yang tidak bersalah pasti itu kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Jelas ya? Kan itu jelas? Iya, jelas. Ya, lanjut. Ya, saya tambahin tadi mungkin karena Gabriel atau Malvin ya tidak menerima Yesus dikatakan terkutuk. Padahal kalau merujuk kepada tulisan Paulus untuk jemaat Korintus yang pertama, kita sebut 1 Korintus ya, pasal 12 nomor 3. Bagi orang yang tidak dipenuhi dengan roh Theos, roh Elohim, tidak dapat berkata Yesus terkutuk. Begitupun juga kalau orang tidak dinaungi Roh Kudus tidak bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi yang biasa menggunakan roh dan roh hanya dia yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. 1 Korintus 12 nomor 3. Jadi sering kita dalam perdiskusian ini mereka tidak menerima Yesus dikatakan terkutuk, tetapi hanya karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus tidak dapat berkata Yesus terkutuk. Terkutuklah Yesus, padahal itu tulisannya jelas. Ya, silakan ditanggapin mungkin. Itu Bang Andi ya, 1 Korintus 12 nomor 3. Ya. Itu sering saya bawa juga, bahwa ada tulisannya di situ terkutuklah Yesus. Itu orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Elohim tidak boleh berkata begitu. Tapi yang mempunyai Roh Elohim atau Roh Kudus, ya kelihatannya boleh sih. Oke, Memang kalau Yesus terkutuk gitu. Oke, Silakan. rumah doa, silakan ditanggapi. Dasar apakah atau kehendak siapakah yang ingin membunuh Yesus yang tidak bersalah ini? Kehendak Tuhankah atau kehendak ibliskah? Silakan. Kan Ibu? Ibu, rumah doa silakan. Kita sepakatkan dari awal Yesus tidak bersalah. Kan itu udah memberikan keterangan di Bible bahwa tidak boleh, perintah Tuhan jelas tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya pertanyaan tadi dijawabkan itu. Kenapa umat Islam tidak percaya, bahkan justru membela mati-matian anaknya Maria tidak mati di salib? Jelas datanya perintah Tuhan. Banyak datanya di sana. Dia bukan pemakan suap, dia bukan pengkhianat, dia bukan orang fasik. Yesus orang mulia. Dia utusan Tuhan, dimuliakan, dikaruniai oleh Tuhan. Mulai dari sejak dia belum dikandung udah dikaruniai sampai dia lahir di muka bumi. Dikaruniai, dilindungi.
Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Semalaman dia berdoa, malaikat datang memberi kekuatan berdoa. Doanya diijabah, artinya diselamatkanlah dia karena dia orang baik, utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Itu pendapat Kang Dito tadi berdasarkan data. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ten Commandment tidak boleh membunuh, Ulangan 23 nomor 7 tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah sekarang Kristen ini bertanggung jawab. Yesus tidak punya salah ini, kenapa Anda imani dia mati terkutuk di tiang salib? Apa alasannya? Itu loh yang mau kita bahas di sini gitu loh. Betul kan itu pertanyaannya seperti itu? Betul Bang Andi, betul. Ya silakan didiskusikan. Yang mati itu gini, kalau 1 Korintus 12 ayat 3 itu itu ayatnya saya baca ya. Karena tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Terkutuklah ini dalam arti menghina Yesus, atau terkutuknya itu Bu, bukan itu tidak ada pertanyaannya. sangkut Bu, pautnya ini dengan izin, Bu. pribadi Yesus. Bukan Tidak itu ada pertanyaannya, Bu. sangkut pautnya. Bu, Jadi apa dasarnya yang orang- sebenarnya jadi Dengerin dulu sebenarnya pertanyaannya, kalau Bu. Apa dasarnya orang Kristen kekeh mengimani anaknya Maria yang soleh ini, yang tidak punya salah ini, yang salib? Apa dasarnya itu, Bu? Pertanyaannya, silakan. saya jawab dulu ya, yang Korintus 12 ayat 3 karena itu duluan kan. Paulus lagi di bawah. Kita ngomong terkutuk yang beda terkutuknya. Dalam Galatia 3 yang terkutuk itu cara kematian Yesusnya. Itu kami akui memang cara kematiannya terkutuk, karena menurut hukum Taurat terkutuklah orang yang mati di atas apa itu? Di atas tiang salib, itu ada di kitab Perjanjian Lama. Nah, itu caranya matinya. Tapi kalau yang di Korintus 12 ini menghina, maksudnya loh, tidak ada seorang pun yang bisa menghina Yesus, misalnya ngomong Ibu dengar Yesus nggak lahir sih? dari itu, Bu, Ibu segala dengar macam nggak sih hinaan topiknya, yang Ibu? sering saya dengar itu tidak ada gitu. Nah, Bu, Ibu dengar nggak sih topiknya, tapi Ibu? juga tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi orang Kristen itu kan banyak yang Nggak mengaku nyambung Yesus loh adalah ini. Tuhan dan Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu satu. Kedua, karena kamu ngotot mulu dasar orang Kristus kekeh, anak Maria mati di tiang salib, di anak Allah dan anak Maria itu seharusnya ya mati di kayu salib. Ya memang di dalam Alkitab kan jelas ditulis di semua kitab Injil. Lalu tadi dikatakan Di mana, Bu, dasar di mana datanya perintah Tuhan boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah? Tunggu. Di mana, Bu? Pakai data dong. Kalau data itu tidak boleh membunuh orang tidak bersalah, berjubel datanya, Bu. Tadi udah dikasih. Sekarang Gini perintah ya. Perintah Tuhan boleh 1 membunuh Petrus Yesus. 1 Dengerin dulu, Bu. ayat Perintah Tuhan boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah. Di mana, Bu, datanya? Silakan. ini kan memang rencana Tuhan ya, kalau baca di Ya di mana Yohanes. tertulis itu, Bu? Tertulis di mana? Kamu mau jawab? Aku baru mau jawab, kamu udah jawab. Ya, Kamu ya. mau jawab? Silakan kamu jawab sendiri. Ya silakan, Bu. Sabar. Sabar Kanita. Sabar. Yang sabar tuh harusnya dia, Pak. Saya mendengar. Orang saya- aku saya belum mendengar selesai dua- ngomong dia udah ngerocok lagi, gimana sih? Karena Ibu nggak kena. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Di mana datanya tertulis perintah Tuhan boleh membunuh orang Yesus tidak bersalah ini? Ya itu silakan, Bu. Memang sudah rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia ya. Yohanes 3 ayat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itu Jadi Allah karunia, itu Bu, sudah bukan pembunuhan loh mengaruniakan karunia anaknya, itu. memberikan anaknya itu apa untuk sih mati jawabannya? menebus dosa. Kan dari Dengar sejak dulu, Bos, dengar. kelahirannya namanya juga udah ketahuan kan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu memang sudah rencana Allah. Ntar dulu, biarin dulu. Bu, itu karunia itu pembunuhan atau karunia, Bu? Yang mana? Itu dia. Ini Yohanes sekaligus 3. Gus menjawab ya, karena dibilang keselamatan hanya Ibu untuk tadi orang Israel. menjawab, Tidak, dengerin rencana dulu. Allah dari Ibu semula tadi untuk pakai- menyelamatkan dunia. Ibu pakai Yohanes 3:16. Di situ Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pertanyaannya adalah, karunia ini pembunuhan di tiang salib atau bukan, Bu? Silakan. Iya, termasuk mencakup. Jadi kalau ada yang diberi karunia berarti kalau Tuhan memberikan karunia artinya itu karunia adalah pembunuhan gitu ya. Karunia bagi manusia berdosa. Jadi karunia ini adalah Karena pembunuhan Yesus di ya, tiang salib ya. itu kasih karunia Allah bagi Katanya orang benar. berdosa yang sebenarnya tidak bisa masuk surga jadi bisa masuk surga. Kagak nyambung. Saya ulang ya, Bu ya. Saya kembali ke basic. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bu? Tidak boleh. Ya, Yesus Dosa. punya salah nggak, Bu? Tidak. Tidak. Apa alasan Ibu? Yesus tidak punya salah sehingga Ibu meyakini dia dibunuh di tiang salib. Apa alasannya, Bu? Udah jelas karena memang Allah ingin agar anaknya menebus dosa. Jadi Sekarang boleh kalau kamu membunuh. mikir, tadi Jadi nanya boleh. bolak-balik, aku tanya gini secara Jadi logika, membunuh jadi kan memang tidak menurut boleh, Ibu, ya. dengerin, Bu. Tapi Jadi kan menurut Ibu boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya, Bu ya? Boleh apa tidak, Bu? Boleh atau tidak, Bu? Jangan opininya digiring dong Bang Hendy. Diskusikan. Enggak opini, ini data loh. Jangan Saya di mute dulu, yang mute siapa sih? Kau udah sepakat tadi, Yesus tidak punya salah. Perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah gitu. Sekarang Ibu, di mana datanya boleh membunuh orang yang tidak punya salah? Silakan. Tidak ada, itu tetap dosa kan, tidak boleh membunuh. Tapi dalam dunia ini banyak orang juga yang dibunuh tanpa ada dosa atau kesalahan, ya kan? Oke, Pembunuhan itu terjadi baik. di mana-mana di dunia ini. Oke, menurut Ibu, bentar dulu, Bu. Cina diam. Menurut Ibu, pembunuhan Yesus di tiang salib itu perbuatan jahat atau Bentar Bang perbuatan Hendy. baik, Bu? Jangan dimaksudnya gini, kan ini ada 1000 orang yang Dengerin dulu lah. Itu pembunuhan Yesus di tiang salib itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, Bu? Silakan. Perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Tapi bagi kami Ya orang udah Kristen yang Udah percaya dijawab, Bu. Yesus Udah mati dijawab, menebus udah. dosa, itu adalah anugerah dan Ya kasih udah karunia Allah. dijawab perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu bersumber dari Tuhan atau bersumber dari iblis? Iblis yang apa ya, yang menghasut. Baik. Jadi pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Di mana tertulis? Segala Kehendak sesuatu Tuhan di boleh dalam berbuat dunia jahat. ini, kami orang Kristen tuh percaya baik kejadian Di mana kejadian tertulis baik itu kehendak Tuhan memang boleh berbuat itu jahat? adalah kehendak Tuhan segala sesuatunya. Yang mempengaruhi tentara Romawi dan Kayapas dan Yudas itu yang mempengaruhi dia berkhianat, iblis atau Tuhan, Bu? Ulang. Yang mempengaruhi tentara Romawi berkongsi dengan Kayapas, tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus, iblis atau Tuhan yang mempengaruhi, Bu? Iblis. Iblis. Pembunuhan Yesus ini, mereka pelakunya ini kerasukan kemauan iblis atau kemauan Tuhan? Kemauan Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi kemauan Tuhan mempengaruhi iblis gitu ya? Bagaimana? Secara kasar bisa dibilang iblis itu tidak tahu ya bahwa dengan kejahatannya itu dia sebenarnya memuluskan rencana Allah. Iblis. Bahwa Allah itu Ibu kok Allah jadi itu iblis berkehendak sekarang? menyelamatkan umatnya Ibu kok dari membela hukuman iblis, Bu? dosa itu dengan cara supaya anak tunggalnya itu mati di atas kayu Berat salib. ini, Bu. Kenapa Ibu mewakili iblis, membela iblis di sini gitu loh? Mbak Nita, saya interupsi boleh? Host, saya boleh interupsi? Nita, ini ada Apa, 1000 Bu? yang nonton. Jangan kita juga jadi salah memaparkan bagaimana Yesus itu bisa disalib ya. Jadi simple aja jawab tadi Hendy, nggak usah dimuter-muter. Matius 27 ayat 17 mengatakan ya begini.
Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Lalu ayat 18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya, jadi Bukan itu topiknya, Bu. nanti kamu saya ajarin cara berpikirnya. Enggak usah kau ajarin saya lebih yang ngajarin kamu. Kamu nggak bisa usah ngajarin. Kamu melebar. Langsung aja ke topik. Kehendak siapakah? Topik jawabannya jadi Dengerin dulu. karena Yesus Kehendak itu siapakah? Kehendak siapakah? Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. A, kehendak Bapak. B, kehendak iblis. Ini Sudah aja saya jawab. Ini sudah saya jawab. Matius Enggak jawab. 7 ayat Enggak 17. jawab. Kehendak siapa? Karena dengki manusia ini sudah jawab. Kehendak siapa? Gini ya, saya kasih tahu, kamu sudah saya jawab ini karena kedengkian manusia. Bahkan istri Pontius Pilatus Karena kedengkian manusia. Baik, udah dijawab. Berarti kedengkian manusia bukan kehendak Tuhan, betul? Kehendak Tuhan. Aku bilang kehendak Tuhan karena Loh, memang satu bilang Allah kehendak- ingin kehendak menyelamatkan manusia, satu bilang kehendak Tuhan. umatnya Yang dari mana dosa nih? mereka dan Nah, dulu. satu-satunya jalan itu adalah Diam dulu dua-duanya, kita tidak bisa membiarkan Rumah Doa mengatakan karena kedengkian manusia. Satu kita. bilang kehendak Tuhan. Kamu ini Cuma berdua kok beda pendapat. nggak bisa. Ini bukan Al-Quran. tapi iblis itu dia tidak tahu bahwa dia dipakai oleh Allah itu untuk memberikan satu-satunya jalan keselamatan dari dosa. Jadi di atas kayu salib Kristus itu mati ya karena hasutan iblis kepada orang-orang yang menyalibkannya. Nah, tapi di atas kayu salib juga iblis itu dikalahkan. Bu Nita, Karena Kristus itu mati dan bangkit. Itu Bu Kristus Nita, jangan bangkitnya mengalahkan dulu, Bu kuasa Nita. dosa dan maut di situ. Jangan kebangkit dulu. Nah, iblis Bu itu Nita, diam dulu, kalau panjang. Bu Nita, yang mati di tiang salib ini orang baik, orang fasik, atau orang mulia, Bu? Yang mati di tiang salib ini orang mulia atau orang fasik, Bu? Yang mati di tiang salib nih? Anak Allah yang mati di atas Saya nggak nanya anak siapa, pertanyaannya saya ulang. Yang mati di tiang salib sesuai iman ibu, A, orang fasik, pemakan suap, B, orang mulia. Yang mana yang mati, Bu? Yesus itu anak Allah yang Saya menjadi nggak nanya anak siapa, bukan itu pertanyaannya. Saya ulang lagi. Yang mati di tiang salib adalah A, Yesus yang mulia, B, Yesus mulia. yang Definisi kamu apa? Yesus yang mulia definisi kamu apa? dia tidak punya dosa, orang baik, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, utusan Tuhan. Dari gitu sudut loh. pandang manusia yang tidak kenal dia, yang tidak sembah Yesus. Ya, makanya dengarkan pertanyaannya. Yang mati di tiang salib ini adalah A, orang mulia, B, orang fasik. Silakan. Orang fasik udah jelas enggak dong? Yesus tidak ada dosa. Iya, jawab saja. Ini kan aku udah jawab. Apa? Yang mati di tiang salib orang mana? Kalau tadi kan kamu bilang orang mulia itu Saya apa ulang definisi lagi, kamu? saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih. Yang mati di tiang salib sesuai iman ibu adalah A, orang mulia, B, orang fasik. Jawab. Kamu ya yang mute aku ya? Iya, ngomong Silakan, Bu. diundang tapi di mute sama moderator, nggak sopan ini namanya. Saya ulang lagi ya, Bu ya. Sesuai dengan iman ibu, yang mati di tiang salib adalah A, orang mulia, B, orang fasik. Silakan Bu A atau Orang B. mulia definisi kamu apa? Ya udah dijawab tadi. Ya apa ulang? Dilindungi oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan, utusan Tuhan. Itu orang mulia tuh, tidak punya dosa. Dia orang baik. Nah itu. Pertanyaannya adalah Tidak yang punya mati di dosa tiang dan salib. orang baik Saya ya? udah jawab. Dengerin dulu. Saya udah jawab. Yang mati di tiang salib, A, orang mulia, B, orang fasik. Jawab. Orang fasik udah pasti enggak jawab itu. Ya jawab. Yang mati Sudah yang pasti mana? aku cross. Nggak mungkin. Ya jawab yang Nah, mati yang definisi mana? aku mengenai siapa Yesus itu kan pasti berbeda. Aku kan Kamu kok nggak jawab, Bu? Bu, kenapa nggak jawab? Ya, kamu nggak bisa maksa aku jawab yang aku nggak mau. Loh, Yesus orang mulia nggak? Nggak bisa Jawab. paksa aku jawab yang aku nggak mau. Definisi aku sebagai orang percaya mengenai siapa Ya udah, kalau Yesus nggak mau itu jawab, beda diam. dengan kamu. Nggak mau menjawab tapi ngomong. Kalau nggak mau menjawab itu diem, Bu, gitu loh. Ke Ibu rumah doa, Bu, rumah doa. Yang mati di tiang salib itu menurut iman Ibu,
Orang mulia atau orang fasik, Bu? Silakan. Pertanyaanmu yang mati di kayu salib di case Yesus Kristus penyalipan atau di case sebelum Yesus Kristus penyalipan? Yang mati di tiang salib menurut Ibu Yesus itu, ya, nah, yang menembus dosa Ibu. Dengerin dulu pertanyaannya, saya pertegas. Menurut iman Ibu, ada yang namanya Yesus mati di tiang salib menembus dosa Ibu. Pertanyaannya, yang mati di tiang salib menebus dosa Ibu itu A, orang mulia, B, orang fasik. Oke, saya jawab, jangan dipotong, jangan di-mute. A atau B dulu baru jawab. Saya turun, ya. Ya silakan. Handi, kamu kalau nggak sopan ya saya turun. Ya turun lah. Oke. Ya Saya udah, diundang silakan. kok kesini, bukan saya naik. Ya udah turun sana. Ngapain ke sini kalau nggak menjawab? Nah, ngapain, Handi? Satu ya, Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Siapa yang samain sih? Nggak ada yang samain. Jangan berharap Yesus yang disalib itu bukan Yesus. Karena Pertanyaannya apa? Jawab apa? gue udah jawab, Yesus itu tidak bersalah. Matius 27 ayat 24 dikatakan. Jadi yang mati di tiang salib, jadi yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang fasik? Jawab saja. Jawab. Susah amat. Di mute lagi. Ya, jawab. Susah kalian itu ya. Ini 1000 ya. Kalau mau belajar tentang Yesus saya, jangan belajar sama Handi. Jawab saja, yang mati di tiang salib itu. Yang ada rumah doa pengajaran. Penginjilan misionaris. Emang laku. Lu kan dulu udah pernah sepakat sama gue. Gimana mau laku, Tuhan terkutuk lu jual. Mana ada orang berakal mau beli. Bukan Isa loh. Yesus bukan Isa loh. Ya Lu jangan memang sama-samain bukan. Yesus sama Isa, Andi, kan Memang kita udah bukan final. Isa. Siapa bilang Kita udah final. Yesus adalah Isa? Yesus bukan Isa. Terus kenapa ada gereja Isa Al-Masih kalau begitu? Karena Yesus gua mati. Lu punya Isa enggak mati. Kenapa kalau beda, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Jawab. Lah, gereja Isa Al-Masih yang mana yang lu mau bilang? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa? GPS-nya. Terus itu maksudnya merujuk Isa Al-Masih. Udahlah, kau ke laut lah, Bu. Layani aja suamimu, jangan berdebat. Kau misionaris, nggak laku. Tuhan yang kau jual di sini nggak laku karena di sini orang berakal. Ya, orang fasik yang kau tuhankan mati terkutuk nggak laku di sini. Nggak bisa menjawab kau dua-duanya ini. Sederhana pertanyaannya, yang mati di tiang salib, yang kau yakini menebus dosamu di tiang salib itu, A, orang fasik, B, orang mulia. Nggak bisa jawab. Sederhana pertanyaannya, karena ini iman di sini. Yesus itu orang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi. Kalau kau jujur menjawab, kau keluar dari Kristen. Ini pertanyaan Jawab, banyak Yesus orang orang di sini. yang paling mulia, kamu kurang kata palingnya. Ya, paling mulia lah, udah, kita tambahin. Yang mati di tiang salib adalah A, orang paling mulia, B, orang fasik. Jawab. Ya, orang yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi. Berarti orang paling mulia mati di tiang salib? Iya. Mana datanya? Boleh membunuh orang paling mulia? Dia tidak ada dosa. Ya, mana datanya boleh membunuh orang kayak gitu? Ya tadi Yohanes 3 yang aku baca. Itu bukan Itu pembunuhan, sekalian itu ya? karunia. Itu karunia, bukan pembunuhan. Apa sih? Yohanes 3:16 itu justru Yesus dikaruniai karena dia orang baik. Dia orang mulia, dikaruniailah dia, jadi dia mulia. Bukan pembunuhan itu, Yohanes 3:16. Salah jawab, Maksud Ibu. kamu, yang kamu mau itu apa? Yang saya mau, di mana datanya di Bible itu boleh membunuh orang yang paling mulia. Sesuai dengan iman Ibu, di mana datanya itu? Membunuh orang itu dimanapun itu adalah dosa. Jadi tindakan orang-orang itu membunuh Yesus itu tetap mana-mana. dosa. Ini memang, ini teman-teman ya, dengerin ya. Ini kalau dijawab tuntas, keluar dari Kristen. Itu yang kamu nggak kenal Tuhan saya. Allah saya itu bisa memakan hal yang buruk. Kasihan dia. Itu menjadi kebaikan bagi umatnya. Itu. Kalau dijawab tuntas, jujur, banyak orang keluar dari Kristen ini. Kalau ini kan yang memfungsikan akal, keluarkan doktrin di sini. Jadi doktrin itu adalah percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Itu dengerin dulu, Bu. Diam dulu ya. Habis ini Ibu tanggapi. Ini juga terakhir dari saya berbagi sama yang lain. Doktrin itu Kristen ya umumnya
percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa, itu doktrin Kristen. Tapi doktrin ini saya ingin buka kepada ibu supaya ibu berakal. Kalau doktrin ibu percaya Yesus mati menebus dosa ibu, Yesus yang mati di tiang salib ini adalah orang paling mulia atau orang yang paling fasik? Serba salah toh? Kalau dia jawab paling orang fasik, sinkron, karena memang boleh membunuh orang sesuai perintah Tuhan, orang fasik yang dibunuh. Tapi nggak mungkin Tuhannya orang fasik menebus dosa. Kalau dia menjawab orang yang paling mulia yang mati di tiang salib, tidak ada datanya. Justru Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, kecuali dia mau sinkron tadi, diakui setengah bahwa orang yang berbuat jahat itu pasti pengaruh dari iblis. Dia diakui bahwa iblislah yang mempengaruhi tentara Romawi, iblislah yang mempengaruhi Yudas, iblislah yang mempengaruhi Kayapas, tua-tua Yahudi untuk menangkap dan menyalibkan dia. Serba salah sampean ini semua ini, serba salah. Solusinya di mana? Solusinya di Islam di An-Nisa 157. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada yang disalib. Yang disalib inilah yang dipercaya ibu tadi sebagai Tuhan mereka menembus dosa. Kira-kira begitu. Semoga tersampaikan edukasi ini. Terima kasih. Jelas gak ada jawabannya. Emang Bang Hadi kenceng banget nih mainin psikologi orang. Bang Hadi, Masya Allah. Berat paman, berat paman. Topik ini berat paman. Hanya orang yang berakal sehat yang masuk paman. Nggak ada jawaban. Nggak ada lah, berat paman. Iya. Udah sekak seter udah, langsung roboh kan. Berat paman. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para guruku semuanya. Saya kembalikan ke Ustadz untuk melembutkan hati mereka. Kalau saya orangnya memang ya suka begini caraku. Lanjutlah. Maksudnya hati mereka saya kunyah. Ya lembutkanlah. Siapa kek? Dilembutin. Ini Maru ini Kristen apa Muslim? Maru, selamat malam. Maru pray. Maru prayer. Iya, Muslim apa Kristen? Kristen bang. Oh ya, silakan. Katolik bang ya? Protestan bang. Oh siap. Silakan. Ustaz Ali berdua dulu sama Moro bahwa sebenarnya yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa? Itu topiknya tak. Silakan. Oke. Baik, saya izin mengawali dari poin-poin tertentu ya. Nanti kita akan kembali ke sana. Pertama, sebagai umat Islam, saya izin menyampaikan dulu berdasarkan ayat Al-Quran. Ada dua ayat yang kisahnya mirip. Ya, kisahnya mirip ketika ayat Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu melakukan makar, tipu daya, bagaimana caranya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga Allah membalas makar mereka. Kenapa demikian? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas makar atau pembalas tipu daya. Sehingga Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 157 yang sudah sangat familiar dalam topik pembahasan diskusi lintas agama ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Jadi memang karena ucapan mereka. Jadi dalam peristiwanya Nabi Isa alaihissalam itu sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel, dia itu banyak mendapat pertentangan. Ya memang setiap nabi itu selalu ada musuh, selalu memiliki musuh yang menentang ajarannya. Nah, kisah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam itu bagaimana caranya dibungkam dia menyampaikan firman Tuhan, bagaimana caranya dia dibantah oleh mereka, sehingga tuduhan-tuduhan terjadi
tuduhan-tuduhan dilontarkan kepada beliau, kan gitu. Nah, Allah menghukum orang-orang yang mengimani tentang dia disalib itu. Makanya Al-Quran wa qaulihim, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Dengan cara apa Allah menghukum mereka? Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Jadi sebenarnya kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, orang yang mengimani bahwa yang mati di kayu salib itu adalah utusan Tuhan yang mulia, orang itu sedang merasakan hukuman dari Tuhan atau itu berdasarkan ayat Al-Quran. Karena kenapa demikian? Karena sesungguhnya Al-Quran mengabarkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Pada prinsipnya dia itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang mati dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan dengan beliau. Kemana beliau yang mulia ini? Ayat berikutnya dikatakan barrafa'allahu ilaih, dia itu diangkat ke langit. Kenapa dia diangkat ke langit? Karena dia manusia yang mulia. Tuhan berfirman, karena Tuhan maha gagah dan maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan itu, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, ketika menentukan bagaimana posisi Nabi Isa alaihissalam ketika difitnah, dituduh dan lain sebagainya, diselamatkan dia dari hal-hal yang menghinakan beliau. Itu merujuk kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, karena di sini saya diskusi dengan teman Kristen, saya teringat di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu ada di dalam Lukas 22. Lukas 22, di mana ketika di situ Yesus berdoa kepada Tuhan, ya kan? Di mana di situ ada bunyi ayatnya, ketika Yesus di Taman Getsemani, saya izin bacakan dulu. Mohon maaf kalau sedikit saya agak kepanjangan ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kan akan ada masa percobaan untuk Yesus di sini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka dan kira-kira seperlembar batu jaraknya. Ia lalu berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka muridnya tidur karena berduka cita. Nah, muridnya malah tidur lagi. Tapi bukan masalah tidur yang mau saya bahas. Di sini saya menemukan sebuah data. Dalam menghadapi percobaan, Yesus itu berdoa kepada Tuhan. Dia pasrah kepada Tuhan. Bahkan ketika dia ketakutan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Nah, saya ingin tahu tanggapannya dari teman Kristen sebelum menjadi pembahasan lebih lanjut. Bagaimana menyikapi doa Yesus ketika dia berdoa kepada Tuhannya? Apakah doanya dikabulkan oleh Tuhan atau justru ditolak oleh Tuhan? Silakan. Sampai ngantuk saya, Bang. Tidur, Pak. Kalau ngantuk tidur. Disimak. Ada kasur nggak di situ? Pak, kalau Ya, ada bagus, statement kayak gitu disimak supaya Anda punya statement nyambung ya. Silakan, kesempatan untuk Anda. Ya, baguslah. Bang Alif, ya ini cocok jadi pendeta ini. Sangat cocok jadi pendeta. Oh, berarti kalau pendeta lagi khutbah jemaat suka ngantuk gitu ya, Pak ya? Anda pantas memang jadi pendeta karena Anda menghafal persis, tahu persis ayat-ayat Alkitab itu. Dan memang betul harusnya Bang Alif ini harusnya memang percaya kepada Taurat, Injil dan Mazmur, ya itu betul itu sudah. Tapi sayangnya itu dikesampingkan. Saya tidak usah banyak-banyak ya. Saya tadi mendengar itu bukan bukan Yesus atau Isa yang disalib, ya, yang terkutuk di tiang salib. Kalau memang tidak percaya kepada kematian Yesus atau yang di dalam Al-Quran dikatakan Mesias,
ternyata saudara saya ini lupa dengan Al-Qur'annya. Di dalam Al-Quran surat Maryam 33 dan 34 itu kan sudah. Dan 34 itu kan sudah dikatakan bahwa itulah hakikat Isa putra Maryam dan perkataan benar yang mereka ragukan. Ya, kamu ragukan sendiri itu. Coba di ayat 33-nya itu. Sudah cukup itu. Siapa yang mati? Siapa yang lahir dan siapa yang bangkit? Oh, jadi begini polanya. Kalau ada pendeta khutbah, jemaat ngantuk, begitu bangun bicaranya ngawur. Terima kasih Pak atas jawabannya. Yang ngawur. Yang Lah ngawur iya, itu ini kamu. ngawur. Yang ditanya apa, yang dijelaskan apa? Ustaz Alif diulang tadi pertanyaannya yang terakhir. Bawa perspektif Islam dulu. Itu sebagai kami menghargai umat Islam, menyampaikan edukasi kepada umat Islam. Berikutnya saya bertanya terhadap teman Kristen, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhannya sampai malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya. Coba apa maksud doa Yesus di situ, dan apakah Tuhannya mengabulkan doa Yesus? Saya Tolong cuma ditanggapi, nanya. dijawab. Silakan. Kalian percaya sama kematian Yesus atau tidak? Anda simak nggak sih pertanyaannya, Bang? Percaya enggak sama kematian Tuhan Yesus? Aduh, benar-benar dia ngantuk dia. Nggak dengar pertanyaan. Apanya ngantuk? Tadi kalian bilang bukan yang disalib itu adalah Yesus atau Isa. Kamu dengar nggak pertanyaannya dulu itu? Yesus itu di Bukit Getsemani itu ngapain? Jangan kau yang Dengerin dulu ngomong, pertanyaannya. jangan kau mute. Yesus di Bukit Getsemani itu ngapain? Itu dah kalian tuh tidak sopan. Aduh, doktrin lagi. Giliran orang doktrin ngomong lagi. kamu yang hanya ngomong aja. Karena kamu Orang nggak lain nyambung, kasih bro. ngomong. Nggak nyambung. Apanya nggak nyambung? Oke, sekarang kalau nyambung coba ulang Percaya pertanyaannya nggak? Ustaz Alif. Kalau nyambung, Kalian bilangnya tidak. kalau nyambung, kamu coba ulang pertanyaannya Ustaz Kalian Alif. bilang Nabi Isa itu diangkat langsung ke sorga. Padahal di dalam surat Maryam 33 dan 34 itu sudah jelas itu. Dah. Nggak nyambung, Ustaz. Emang nggak nyambung, makanya aku bilang gara-gara kalau dengerin khutbah dengerin khutbah pendetanya di gereja dia ngantuk. Begitu bangun pasti dia ngomongnya ngelantur. Nah itu makin ngelantur dia ngomongnya. Kan saya bertanya tadi, karena di sini menentukan ini Yesus lagi berdoa kepada Tuhan, bahkan dia sangat ketakutan sampai malaikat datang memberikan kekuatan. Ingat nubuatan Yesus, Tuhan itu ketika Yesus hendak dicobai, pasti Tuhan mengutus malaikatnya untuk membelanya, memberikan kekuatannya. Makanya ketika iblis mencobai Yesus, dia disuruh menjatuhkan diri dari gunung. Nanti Tuhannya akan mengutus malaikat-malaikatnya, karena Tuhannya tidak rela dia itu terantuk batu. Tuhannya itu nggak rela. Nah, percobaan di sini akan menghadapi fase masa penyaliban. Penyaliban ini tentu sangat tragis, karena di situ akan menghinakan Yesus, akan merendahkan Yesus. Ketika dia berdoa pasrah kepada Tuhan, benar Tuhannya datang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya, apakah doa Yesus itu dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Kan gitu. Nah, silakan dijawab. Nah, Gabriel ini temannya Upin Ipin bukan? Bang Gabriel kalau mau nanggapi silakan. Ya, jadi gini kawan-kawan apologet, biar diskusinya enak. Tidur lagi dia nggak nyambung. Nggak bener lu. Bentar. Lip, gini kita bedah, kita pilah-pilah lah dulu. Sebenarnya ada pertanyaan esensi yang mau tanya sama kalian, sama Alip ya. Bagian mana aja Alkitab ini yang bisa kujadikan referensiku? Gini maksudku gini, yang kalian percayailah. Artinya karena Yesus ini kan ada dua menurut kalian, ada asli, ada palsu. Yang sebelum penyaliban kan yang palsu ini, yang mengaku akulah dia ketika ditanya Romawi itu. Dan setelah kebangkitan Yesus ke atas terus sampai ke Paulus Galatia, sampai ke Wahyu, kisah para rasul kan palsunya itu, nggak laku sama kalian itu. Inilah lagi kita bahas di sini. Gini Ali, maksudku gini. Ini lagi kita bahas, Anda tanggapi.
Karena menurut Al-Quran, utusan Tuhan yang asli itu, yang diutus untuk Bani Israel itu diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman bangsa Romawi. Di mana hukuman bangsa Romawi itu sangat merendahkan Yesus. Sangat merendahkan karena dengan cara penyaliban, ditelanjangi, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan lagi kakinya, diludahi wajahnya. Itu sangat menghinakan itu. Sementara sosok yang kita bahas ini adalah sosok yang mulia, utusan Tuhan, selalu dibela oleh para malaikat. Jangan mendominasi tamu. Maka kita santai aja. Lagi masuk ke gini, Alif, apakah referensi yang bisa kupakai adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebelum ayat 22, sebelum penyalipan? Apakah kau percaya dengan itu, Alif? Itu dulu kutanya. Jangan kau tanya saya, kau imani atau tidak? Gimana sih? Agar kalau jawabanku itu sama-sama kita percaya, aku percaya dan kau pun percaya. Gini maksudku, Alif, kisah para rasul, kalau aku bawa referensiku, karena kau nggak percaya, aku nggak bisa pakai itu. Karena Yesus yang makan ikan goreng itu adalah iblis, adalah hantu, iya kan? Menurutmu? Ya, kata murid-muridnya dia menganggap hantu. Nah, lalu kan jawab Yesus, hantu kan tidak punya daging dan tulang. Sekarang aku tanya dulu, Alif, ada nggak hantu yang punya daging? Biar ku salam hantu itu. Aduh, ya Allah, bahaslah yang kita bahas. Ini orang lagi berdoa. Ini orang lagi berdoa. Orang lagi berdoa kepada Tuhannya. Oke. Ya, aku nggak apa-apa lah. Kalaupun kau nggak mau jawab itu, nggak mau kau masuk terbawa oleh narasiku, kau ingin aku terbawa narasimu, ku ikuti narasimu, nggak masalah. Ayo, apa mau kau tanya sama? Bukan masalah terbawa. Alif. Ya kenapa Anda tiba-tiba membahas hantu lagi? Itu yang saya bahas, Lukas 22, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya. Iya, di situ Yesus berdoa di Taman Getsemani, benar. Yesus berdoa memang doa yang tertulis di kitab Injil itu, perkataan Yesus, jikalau cawan ini berlalu, kehendak mulai yang terjadi, kan katanya kan, dengan dia peluhnya bertetes seperti darah. Tapi aku udah jawab ya, Alif ya. Sekarang aku tanya sama kau, Alif, percayakah kau, Alif, bahwa itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Ya asli lah, dia kan manusia, hamba Tuhan, lagi berdoa kepada Tuhannya. Oh, sampai di titik itu Yesus pelakunya itu adalah Yesus yang asli ya? Nah, dia lagi berdoa kepada Tuhan, utusan Tuhan itu berdoanya kepada Tuhan. Dan malaikatnya mendampingi utusan Tuhan. Nah, sekarang nah, sekarang utusan Tuhan ini ketika dia pasrah kepada Tuhan, maka Tuhannya membela nggak dari kekejian orang yang memfitnah dia? Nggak ada dinarasikan, nggak ada bela-membela di situ. Astagfirullahaladzim. Dia berdoa kepada Tuhan. Ketika ada ujian, di situ kan cawan kalimatnya, akan ada ujian, nanti akan ada proses penyaliban, ya kan? Salah kau, cawan itu artinya penderitaan. Nah, penderitaan dengan cara apa? Nah, jadi cawan itu semacam lambang-lambang itu kan kata-kata penderitaan. Sama juga. Ya udah kalau gitu berarti lambangnya orang Kristen bukan salib tapi cawan. Jangan pakai T ya teman-teman ya, pakai N. Apa, Alif? Seperti Wahyu juga malaikat menumpahkan cawan. Itu artinya dunia akan dilanda penderitaan. Itu kan simboliknya itu. Jadi simbol-simbol penderitaan cawan itu simbol dari penderitaan gitu, bukan aneh-aneh. Ya ketika dia berdoa kepada Tuhan, pengujian itu, maka doanya itu dikabulkan atau tidak oleh Tuhan. Yang benar dulu pertanyaannya. Kok soal kalian aja pun salah-salah terus. Ya udah, kau yang bertanya. Benarkan pertanyaan saya. Tanya. Barusan pertanyaan saya nggak benar, ya udah kau benerin cepetan.
Salah soalmu itu. Perbaiki. Nah, Jangan kau ya udah bilang, benerin cepetan. kok cepetan katanya. Perbaiki pertanyaanmu. Salah soal kau. Ya iya, pertanyaan salah, silakan Anda perbaiki. Ya kau yang perbaiki. Bukan itu cawan artinya penderitaan. Coba ulang lagi pertanyaanmu. Penderitaan itu berkaitan dengan apa? Penderitaan cawan itu adalah penderitaan yang akan dilewatinya ke depan. Ya, dia sudah tahu tentang dengar dulu. Dibuat cawan itu adalah Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar ku jawab dulu Alif. Nanti, jadi begitu penderitaan yang akan dilalui oleh Yesus. Dia udah tahu. Oke. Nah, artinya di situ dia akan mengalami masa penderitaan, ujian, cobaan dengan cara penyaliban, kan gitu. Betul. Nah, ternyata yang membenarkan narasi itu saya. Narasi Anda jawabannya nggak benar. Oke, baik. Nah, cawan ini nanti penderitaan dengan masa penyaliban. Yesus akan disalib. Salib itu kan peristiwa yang terkutuk. Oke? Peristiwa yang terkutuk. Nah, maka pertanyaan saya, ketika Yesus pasrah berdoa kepada Tuhan, nih, keputusan Tuhan itu yang terbaik atau yang terburuk terhadap Yesus? Kok yang terbaik? Salah soal lagi. Kenapa suka kali-kali salah soal? Enggak, itu esensinya. Nah, yang benar gimana soalnya? Yang benar gimana? Tak ada yang terbaik, yang terburuk di situ. Itu adalah peristiwa derita yang harus dijalani Yesus, dan dia tahu itu. Ini salah soal kau. Jadi Yesus menderita itu baik atau buruk? Loh, kok baik ada? Enggak ada baik atau penderitaan itu dia harus derita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus dengan cara diludahi, ditumbak, ditelanjangi, dipaku tangannya, dikasih mahkota berduri, itu peristiwa yang baik atau yang buruk? Semakin kau minta mempertegas pertanyaan, semakin terbuka aib Yesusmu kalau gitu. Nggak ngerti kok ajaran Kristen, kawan. Ngerti saya, ajaran Kristen itu modal doktrin. Oke. Coba peristiwa penderitaan yang dilalui oleh Yesus, saya tanya dulu, peristiwa penyiksaan yang dilalui oleh Yesus dari pemakuan tangannya, digantung di kayu salib, ditumbak perutnya, diludahi, ditampar, ditelanjangi, itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk yang dialami oleh Yesus? Iya. Itu kan penderitaan, peristiwa kok baik atau buruk. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus itu kabar yang baik atau yang buruk? Kabar baik atau kabar buruk? Untuk apa kau tanyakan soal-soal kayak gitu? Ya udah, kau tidur aja. Nggak esensi soalmu itu, pertanyaanmu enggak. Tidur aja, tidur. Pusing dari tadi. Nggak ada yang mau ke substansi. Pertanyaanku salah ya benerin, ngebenerin nggak mau, tinggal benerin pertanyaannya. Ujung-ujungnya malah saya yang ngoreksi jawaban Anda, karena jawaban Anda tidak mau menyentuh kepada substansi yang dibahas. Oh, dasar kucluk. Emangnya saya berani ngomong asal? Nggak berani, Bre. Ini tuh kitabmu, itu kitabmu. Makanya peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika dia berdoa kepada Tuhannya, itu kan kalimat doa seorang utusan Tuhan, seorang nabi, dia itu selalu pasrah kepada Tuhan. Karena mereka percaya keputusan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk hambanya. Ketika dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dia serahkan keputusannya itu kepada Tuhan, kepada Bapaknya yang mengutus dia. Nah, ketika dia pasrah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, maka sekarang kita lihat, apakah Sang Pencipta menghendaki seorang hambanya yang dikasihi itu direndahkan, dihinakan, ditampar, diludahi, kan gitu.
Ciri-cirinya aja di situ. Tuhan langsung mengutus malaikatnya memberikan kekuatan kepada Yesus ketika Yesus sedang diuji atau mengalami ujian itu. Dia sedang ketakutan. Tuhan memberikan kekuatan, mengutus malaikat. Berarti di situ sudah jelas ciri-cirinya. Dia akan menolong Yesus. Karena Tuhan sangat menyayangi Yesus. Bukankah di dalam Matius juga dikatakan, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus itu hamba Tuhan yang terpilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Kan gitu. Makanya di dalam nubuatannya, jangankan sampai dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Langsung Tuhan akan mengutus malaikatnya. Nah ini contohnya, peristiwa sebelum terjadi penyaliban, Tuhan udah ngutus malaikatnya untuk melindungi dia. Benar berarti nubuatan itu. Dan memang begitulah faktanya. Makanya di dalam Mazmur 91 nomor 8 dikatakan, engkau hanya menontonnya dari kejauhan, melihat pembalasan orang-orang fasik. Dia yang tidak disalib, karena keputusan Tuhan tidak mungkin salah. Ya silakan Pak Fuya. Bang Alif, tadi kan Abang Alif mengatakan Tuhan menolong Yesus itu, boleh tahu menolong dalam bentuk apa itu Bang? Ya menolong Yesus. Kan Yesus kan dinubuatkan. Jangankan sampai dia terluka, celaka, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Dia langsung akan mengutus malaikatnya untuk menatangnya. Nah ini akan ada ujian tentang fisik kepadanya, akan disiksa, akan direndahkan, akan dihinakan, akan dibunuh. Apalagi terjadi peristiwa itu karena dia difitnah. Dia dituduh dengan tuduhan yang diada-adakan. Dia dituduh kerasukan Beelzebul, dia dituduh hendak menjadi pemberontak, dia dituduh merubah hukum Taurat dengan berbagai macam tuduhan yang dilakukan kepada Yesus, sementara itu tidak terbukti. Maka dari tuduhan-tuduhan tersebut dia difitnah. Layak nggak Tuhan menyelamatkan dia? Agar dia tidak dieksekusi hukuman karena tuduhan yang dilontarkan kepadanya itu semua fitnah. Saya tanya kepada Anda, layak atau tidak Tuhan menyelamatkan dia? Satu, berdasarkan logika. Kedua, berdasarkan firman, berdasarkan nubuatan. Tuhan menyelamatkan dalam bentuk apa Bang? Dalam peristiwa apa Bang? Lah itu dari tadi kita bahas Pak Le. Jangankan sampai kesandung batu aja Tuhan gak rela sama Yesus. Ini kan waktu Yesus disalib kan. Jangankan dipaku tangannya, kesandung batu aja Tuhan gak rela. Kan itu peristiwanya, nubuatannya. Kan, maksud abang kan Tuhan menyelamatkan Yesus waktu mau disalibkan. Iya. Itu menurut abang itu keputusan yang tepat itu apa? Salah itu bang. Loh, makanya kan kita lihat doa Yesus. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, maka segala sesuatu peristiwa yang akan terjadi, dia serahkan kepada Tuhan. Kan gitu. Itu berdasarkan doa Yesus. Kemudian ia menjauh dari mereka, menjauhkan diri dari murid-muridnya. Kira-kira seperlebar batu jaraknya. Lalu ia berlutut. Di ayat lain dikatakan ia bersujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dari ujian, percobaan yang akan dilalui oleh Yesus, dia serahkan semuanya itu kepada Tuhan, kepada Bapa. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuh, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Keputusannya diserahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan langsung mengutus malaikatnya. Untuk apa bang mengutus malaikatnya itu? Main gaplek.
dibahas dari tadi, ditanya lagi untuk apa lagi? Gini kan bang, keputusan Tuhan itu menyelamatkan Yesus. Tuhan kan tahu di situ akan terjadi fitnah bang. Kenapa harus diserupakan? Kenapa harus diserupakan wajah Yesus gitu? Kalau memang itu betul ya itu bang. Kenapa itu? Lah, di dalam nubuatannya juga orang fasik menjadi pengganti orang benar. Diganti itu kan gitu. Kembali lagi Pak tentang keputusan Bang, Tuhan kalau itu. memang itu betul Enggak, itu, Bang. sebentar, jangan dibawa kemana-mana Jadi dulu. fitnah ini bang. Yesus jadi dianggap Tuhan itu. Makanya tadi ketika Tuhan berdoa Apakah itu menyerahkan rencana keputusannya maksud kepada Tuhan? Tuhan. Apakah itu bang sudah direncanakan atau gimana itu bang? Bukankah kata Yesus, anak manusia itu harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus, tentang anak manusia itu? Di mana tertulis buatannya kita perjanjian lama, Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan. Jangankan sampai dipaku, ditumbak, diludahi, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menolong Yesus. Ini pembuktiannya ketika dia ketakutan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, akan terjadi ujian kepada dia, akan terjadi percobaan, akan terjadi penyiksaan, hukuman, fitnah terhadap Yesus, padahal Yesus bukan manusia yang bersalah. Lalu dia berdoa, diserahkan kepada Tuhan, maka keputusan itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Di situ sudah jelas Tuhan akan menolong Yesus sesuai dengan nubuatannya. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau agar kakimu tidak terantuk oleh batu. Kan gitu? Iya gitu. Tapi kok kenapa maksud saya diganti? Kan begitu. Diganti pelakunya Di itu dalam kan. nubuatannya juga, di dalam kitab aturan hukum Tuhan, orang fasik itu memang menjadi pengganti orang benar. Orang benar itu tidak boleh dihukum. Orang fasik itu yang harus dihukum. Bahkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, di situ dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Gini Coba, bang, maksudnya kenapa harus diganti mukanya kayak Yesus gitu. Akhirnya kami orang Kristen mengakui itu Yesus yang disalib bang. Kenapa Tuhan merencanakan itu bang? Kalau memang bukan Yesus yang disalib. Lah, Maksud sesuai saya dengan tertulis di Amsal, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Orang fasik yang dikutuk. Coba sekarang saya tanya, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam kasusnya Yesus, ada orang yang menerima suap untuk membocorkan Yesus agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh, sementara Yesus orang yang tidak bersalah. Kan gitu. Nah, merujuk kitab Ulangan 27, yang terkutuk itu orang yang menerima suap atau korban yang hendak dibunuh. Maksud saya begini bang. Maksud saya gini. Kenapa Tuhan tidak menolong langsung saja itu, nggak usah pakai ganti lah segala macam. Akibatnya kan ini kami orang Kristen percaya bahwa itu Yesus yang disalib. Lah itulah Wajahnya hukuman. yang disamakan itu bang. Makanya Al-Quran menyampaikan mereka itu melakukan makar, tipu daya untuk membunuh orang yang tidak bersalah ini, sehingga Allah balas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Terjadi itu penyaliban. Penyaliban tetap terjadi, tetapi sosok yang dilindungi oleh Tuhan ini diselamatkan. Nah, yang disalib ini karena orang itu pelaku dosa, mengimani dia itu sedang menerima hukuman dari Tuhan. Makanya Allah menghukum mereka dengan iman mereka nih, yang mengimani bahwa dia itu mati di kayu salib. Lalu nanti akan ada nabi terakhir yang kembali meluruskan orang tersebut. Ini kalau Anda sudah sadar, udah tahu sekarang, mestinya Anda sudah lepaskan itu doktrin.
Jangankan lari ke Al-Quran, lari ke kitab Anda pun ketika membahas itu nggak sinkron. Makanya saya tadi tanya kepada Anda, membahas peristiwa penangkapan Yesus. Ada yang menerima suap, ada yang hendak dibunuh yang tidak bersalah. Berdasarkan firman Tuhan, yang terkutuk di hadapan Tuhan itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah? Gimana ya? Saya belum dapat penjelasannya ini, Bang. Belum maksudnya belum tepat saya nangkap nih, Bang. Ya beda sih, Pak. Kalau di gereja itu enak, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, ditebus dosamu, kamu diselamatkan, kamu masuk surga. Ya itu, kalau ini materinya agak berat, ngajak mikir. Gitu, Bang. Memang susah, Bang. Pemahaman kita mungkin beda itu. Jadi ya beda, kalau sama saya jadi Kristen dong. Itulah. Jadi gini, Bang. Saya berpikir gimana? Mungkin kalau memang begitu ceritanya, di sini Tuhan merencanakan orang Kristen agar percaya bahwa Yesus itu yang disalib. Itu maksud saya. Ya, makanya saya bilang, selama Anda mengimani itu sosok utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel, yang mati di kayu salib, selama itu pula Anda membenarkan ayat Al-Quran, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka dengan mengimani bahwa yang mati di kayu salib itu adalah utusan Tuhan, putra Maryam. Yaitu, silahkan. Karena Anda lebih setuju dengan cara makar yang dilakukan oleh imam-imam kepala waktu itu dan orang-orang Yahudi yang memfitnah Yesus agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Kalau kami tidak posisinya, kami lebih setuju dia itu diselamatkan oleh Tuhan karena